Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao hendak mencari jalan ke alam bawah, di mana dari hasil penyelidikannya diketahui kemungkinan jalan itu ada di pertemuan antara sungai Yin dan Yang. Ketika berada di ujung sungai Yin, rupanya sudah ditunggu oleh orang-orang yang ingin membunuhnya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Shi Hao melihat seseorang di kejauhan, seorang kenalan lama, serta musuh besar, Yuan King. Ketika Shi Hao pertama kali memasuki 9 surga, orang inilah yang secara langsung menyakitinya. Dia menjadi budak, dikirim ke Origin Ancient Mine untuk mengambil batu, semua ini karena orang ini. Belakangan, orang ini bahkan lebih menargetkannya berkali-kali, ingin membahayakan hidupnya. Hal lama, kamu dan yang di belakangmu akhirnya muncul. Shi Hao berkata, wajahnya dingin. Yuan King, orang ini, bagi Shi Hao, bisa dianggap sebagai musuh besar. Sebagian besar masalah yang dihadapi Shi Hao adalah karena orang ini. Ketika dia baru saja memasuki 9 surga, dia langsung ditangkap oleh orang ini. Jika bukan karena campur tangan orang lain, dia mungkin akan ditangani saat itu juga. Meskipun demikian, Shi Hao masih dikirim olehnya ke tambang kuno asal, kemudian ditekan oleh keluarga Wang, menjadi pelayan mereka. Bisa dikatakan jika tidak ada Yuan King, maka rangkaian peristiwa berikut ini tidak akan terjadi. Kemudian, Yuan King bahkan mengirim keturunannya ke institusi Dewa Surgawi untuk berurusan dengan Shi Hao, untuk melenyapkannya sepenuhnya. Untungnya, institusi Dewa Surgawi memiliki peraturan yang ketat. Putra Yuan King lumpuh, sedangkan cucunya dibunuh oleh Shi Hao di Immortal Ancient Battlefield. Setelah bertahun-tahun berlalu, kulit Yuan King benar-benar tidak buruk, menjadi lebih muda dari sebelumnya. Rambut hitamnya berserakan, sangat kaya, matanya cerah dan penuh kehidupan saat mereka menatap Shi Hao. Shi Hao tidak mengenali yang lain, tetapi mereka semua sangat kuat, pada saat yang sama memberikan satu perasaan bahaya yang besar. Mungkin itu berasal dari sesuatu di tubuh mereka, sesuatu yang membuat seseorang merasa menahan rasa takut. Monster kecil, hidupmu benar-benar gigih, bahkan tidak mati di Desolate Border, dan sekarang, kamu bahkan membuat kemajuan yang gemilang. Aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu hidup, kata Yuan King. Kata-katanya membuat mata Shi Hao meledak dengan cahaya dingin, melonjak dengan niat membunuh. Yuan King tidak pernah menunjukkan dirinya dalam pertempuran besar Desolate Border, tidak pernah pergi untuk memberikan Imperial Pass bantuan, tidak mengeluarkan sedikit usaha, namun sekarang, dia berbicara dengan sikap seperti ini. Shi Hao bertarung di Desolate Border tanpa memikirkan keselamatan pribadi, namun sekarang, ketika dia kembali, orang ini melompat keluar untuk membunuhnya. Hanya makhluk tertinggi palsu, apakah kamu datang ke sini untuk membodohi dirimu sendiri? Setelah membuat sedikit kemajuan dalam kultivasi kamu, apakah kamu sekarang datang ke sini untuk menyerahkan hidup kamu? Shi Hao berkata dengan dingin. Di zaman ini ketika makhluk tertinggi tidak muncul, kultivator alam rilis diri disebut makhluk tertinggi oleh beberapa orang. Namun, semua orang tahu mereka tidak, bahwa ini hanyalah sejenis gelar. Itu adalah jenis rasa hormat, meramalkan bahwa suatu hari, jenis individu yang kuat ini akan maju selangkah lebih maju. Adapun Yuan King, dia masih agak jauh dari memasuki alam rilis diri. Sekarang, dia akhirnya menerobos kemacetan itu, menjadi seorang kultivator realm rilis diri sejati. Dia datang ke sini dengan orang-orang di belakangnya untuk menyerang Shi Hao. Kamu mencari kematian. Shi Hao lebih lanjut berkata. Dia memiliki kepercayaan diri seperti ini. Dia sudah menjadi individu self-release realm pada usia yang begitu muda. Jika dia diberi waktu, dia pasti akan mampu menyapu semua musuh di jalannya. Generasi yang lebih muda, bahkan jika kamu terus bertindak arogan, lalu bagaimana? Kami tidak akan memberi kamu kesempatan. Hidupmu akan berakhir di sini. Kamu ingin memasuki alam makhluk tertinggi? Teruslah bermimpi. Yuan King sangat langsung. Dia membawa orang ke sini justru untuk menyerang Shi Hao, tidak memberinya kesempatan untuk berubah menjadi makhluk tertinggi. Dia sendiri mungkin tidak cukup, tetapi kekuatan yang dia bawa bersamanya ingin membunuh jenius ini, menutupi langit dengan tangan mereka, tidak memberi anak muda ini dengan potensi tak terbatas kesempatan untuk akhirnya bangkit. Pada kenyataannya, alasan mengapa mereka meninggalkan 9 surga dengan tergesa-gesa, bergegas ke sini tanpa takut akan konsekuensinya, adalah karena mereka takut. Pertempuran Shi Hao di Desolate Border benar-benar membuat hati mereka menjadi dingin. Di mata mereka, potensi Huang terlalu besar. Jika dia benar-benar menjadi makhluk tertinggi, dia pasti akan mampu menyapu 9 surga 10 bumi. Pada saat itu, siapa yang bisa menghentikannya? Begitu dia memutuskan untuk menyelesaikan sesuatu, siapa yang bisa menghentikannya? Kami berjuang dengan hidup kami di depan, sementara kamu semua gemetar ketakutan, hidup dengan hati-hati di belakang, menikmati keselamatan. Sekarang, setelah pertempuran besar berakhir, kalian semua mengungkapkan kekejamanmu, mengarahkan pedangmu padaku. Saat menghadap ke seberang,
kemana perginya semua keberanianmu? Di mana semua keberanian kamu, martabat kamu? Benar-benar aneh, kalian semua malah bertingkah galak sekarang, lemah lembut dan sopan di depan umum tetapi tiran di rumah. Kata-kata Shi Hao sangat tidak menyenangkan, karena dia benar-benar merasakan gelombang dingin di dalam, membuatnya mau tidak mau ingin meledak dengan amarah. Orang-orang ini tercela, tanpa rasa malu, harus dieksekusi. Di kejauhan, orang-orang itu masih melolong sedih, berjuang kesakitan. Ini semua adalah individu yang bersembunyi di batas sungai Yin besar, sekarang dikutuk. Ada manusia yang dibentuk, serta spesies lain, semuanya dalam keadaan yang mengerikan. Beberapa dari mereka langsung berubah menjadi tulang putih, jatuh ke sungai hitam besar, sehingga sekarat. Itu karena roh primordial mereka benar-benar membusuk, hidup mereka akan segera berakhir. Ada orang lain yang matanya terbelah, darah mengalir dari dahi mereka, 5 organ membusuk, semangat primordial terbakar. Bahkan jika mereka tidak mati, vitalitas mereka sangat rusak, kultivasi mereka juga lumpuh. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang bersembunyi di dasar sungai, 90% dari mereka lumpuh atau mati, hanya beberapa yang berhasil melewatinya, tetapi meskipun demikian hanya setengah hidup. Itu hanya tirani ini. Kekuatan kutukan Immortal Tom terlalu kuat, seseorang hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk melawan kekuatannya. Ini terutama terjadi ketika ini adalah kutukan yang dibawa Shi Hao dari dalam makam abadi, jadi itu bahkan lebih luar biasa, dengan mudah memusnahkan sekelompok besar makhluk. 90% dari mereka yang bersembunyi di sungai lumpuh. Namun, orang-orang di belakang Yuan King tidak terpengaruh, semuanya sangat tenang. Sedikit lucu. Salah satu dari mereka berbicara, sangat tanpa emosi, dan juga sangat tenang, seolah-olah dia tidak keberatan sama sekali, seolah-olah semuanya masih dalam genggamannya. Orang ini meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berjalan ke depan. Dia mengenakan jubah putih bulan, rambut panjang menjuntai ke pinggang, sedikit perasaan abadi yang menyendiri. Namun, ada niat dingin di matanya. Orang ini tampak seperti berusia sekitar 30 tahun, tetapi orang dapat membayangkan bahwa ini jelas bukan pria yang benar-benar kuat, melainkan seorang kultivator generasi yang lebih tua yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Hehe, seorang wanita juga tertawa, mengenakan rok panjang angsa kuning. Wajahnya agak bagus, senyum tipis tersungging di wajahnya, tapi itu adalah salah satu ejekan, juga semacam penghinaan. Wanita ini juga sangat kuat, pasti seorang ahli pada tahap akhir dari Self-Release Realm, juga sedikit memandang rendah Shi Hao. Tidak lebih dari serigala berekor panjang. Shi Hao berkata, sangat langsung, tidak memberi mereka wajah apapun. Ekspresi orang-orang itu segera menjadi kaku. Meskipun mereka tahu bahwa Huang tidak takut apapun di langit dan bumi, dia tidak bijaksana, segera mencaci maki mereka, membuat wajah mereka menjadi sedikit dingin. Apakah kamu tahu kekuatan macam apa yang aku wakili? Laki-laki berjubah putih bulan bertanya dengan dingin. Bukankah itu hanya keluarga umur panjang? Hanya keluarga pengecut yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, bahkan tidak berani melawan pihak lain selama pertempuran besar, kata Shi Hao. Dia bahkan tidak perlu memikirkannya, mereka yang berani mengambil tindakan terhadapnya pasti keluarga panjang umur atau pengadilan kekaisaran. Wajah orang-orang itu menjadi lebih dingin. Aku selalu bertanya-tanya siapa yang membelot ke musuh selama perang perbatasan yang sunyi, berani mengobarkan konflik batin. Sekarang, semuanya jelas, kata Shi Hao. Tutup mulutmu, kami memiliki dendam pribadi terhadapmu, itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal itu. Wanita rok panjang angsa kuning memarahi, memotongnya. Apakah begitu? Aku merasa justru kalian semua. Shi Hao berkata, menatap orang-orang itu. Omong kosong. Pria itu berkata dengan dingin. Hentikan dia, jangan biarkan dia kabur. Kata orang lain. Yuan King tertawa sembrono dari samping. Meskipun usianya tidak muda, dia masih cukup kurang ajar. Senyumnya juga cukup dingin, karena Huang akhirnya akan dibunuh. Selama tahun-tahun ini, Huang terus-menerus menjadi titik sakit di benaknya. Sejak dia tidak dapat membunuh anak muda ini saat itu, alih-alih terus mendengar berita tentang terobosannya, Yuan King sudah tidak bisa duduk diam. Monster kecil, hari ini, aku akhirnya berhasil menunggu sampai waktu kematianmu. Dia berkata dengan senyum dingin. Beberapa orang memang seperti ini, jelas yang pertama melakukan kesalahan, tetapi pada akhirnya percaya bahwa orang lain yang menganiaya mereka, apalagi terus-menerus menargetkan orang itu dengan intensitas yang meningkat. Ini benar-benar sangat disayangkan. Ketika aku memikirkan betapa heroiknya nenek moyang kamu, dan betapa buruknya generasi kamu, sungguh menyedihkan, kata Shi Hao. Dia tidak memperhatikan Yuan King, malah melihat yang lain. Itu karena dia tahu bahwa dari awal sampai sekarang, Yuan King hanyalah seekor anjing yang berlari. Pada titik ini, dia sudah tidak banyak. Pakar Realm rilis diri? Dia hanya akan membunuh mereka. Oh, kamu yakin dengan identitas kami? Wanita rok angsa emas itu tertawa, tidak peduli sama sekali, sangat santai. Bukankah kamu hanya keturunan Feng leluhur?
Tidakkah kamu merasa telah mengecewakan leluhurmu? Shi Hao berkata dengan dingin, kata-katanya penuh penghinaan. Ada satu atau dua individu di sisi lain yang wajahnya menunjukkan kemarahan, tidak begitu tenang, melepaskan niat membunuh. Mata mereka dalam dan sedingin es, menatap Shi Hao. Aku bahkan tidak perlu berpikir banyak untuk mengetahui bahwa itu kalian semua. Shi Hao berkata dengan acuh tak acuh. Itu karena saat itu, melalui beberapa petunjuk, dia mengetahui bahwa Yuan King mengikuti perintah klan angin umur panjang, itulah sebabnya dia berurusan dengannya, justru untuk menekan kecemerlangannya. Melalui berbagai cara, ia belajar dari beberapa hal masa lalu. Nenek moyang tertentu dari klan angin menentang klan batu, memainkan peran besar dalam penindasan keturunan darah orang berdosa. Sikapnya jelas, memberi perintah untuk menghukum klan batu dan yang lainnya. Keturunan darah orang berdosa, bagaimana kejahatan ini diberikan? Ketika dia berada di Imperial Pass, Shi Hao mengetahui lebih lanjut bahwa ada individu abadi yang hancur, seperti istana immortal. Terlepas dari ini, ada kekuatan di 9 surga, misalnya, leluhur klan angin. Bertingkah seperti ini, bukankah kalian semua merasa telah mengecewakan leluhur? Leluhur Feng bertarung dalam perang kuno abadi, penuh kemuliaan dan keberanian, membangun kontribusi besar, namun keturunannya sangat tercela, membelot ke sisi lain. Tidakkah kalian semua merasa malu? Teriak Shi Hao. Aku akan mengatakan ini lagi. Ini adalah dendam pribadi, tidak terkait dengan orang lain. Jangan secara acak melampirkan kejahatan ke nama kami. Di sisi lain, seseorang berkata dengan dingin. Shi Hao tertawa, tidak berdebat lagi tentang topik ini. Itu karena dia memang tidak memiliki bukti, ini hanya spekulasinya. Saat itu, ketika dia berada di Imperial Pass, seseorang membelot ke sisi lain, apalagi mengikuti kultivator pihak lain dalam mengejarnya, pada akhirnya, identitas mereka masih belum terungkap. Namun, dia menyimpulkan bahwa itu pasti keluarga umur panjang tertentu. Jika bukan keluarga Wang atau keluarga Jin, lalu siapa itu? Terlepas dari ini, saat itu, dia telah berinteraksi dengan beberapa keturunan langsung klan angin, memahami sikap klan mereka, itulah sebabnya dia curiga bahwa mereka adalah pelaku kesalahan. Feng Xingtian, pewaris klan aku yang mengolah 3 helai energi abadi, bahkan benih yang sempurna disiapkan untuknya, namun kamu membunuhnya. Wajah wanita rok angsa kuning terdistorsi saat ini, menjadi sangat menyeramkan. Siapa kamu baginya? Shi Hao bertanya. Dia secara alami mengingat kekuatan Feng Xingtian. Dia sangat menakutkan, mahir dalam seni surgawi kuno kegelapan, serta dao suci salib. Saat itu, dia melakukan pertempuran hebat melawannya, akhirnya membunuhnya di Immortal Ancient Battlefield. Aku bibi leluhurnya, bernama Feng Bailing. Wanita itu menjawab. Gaun angsa kuningnya berkibar-kibar, niat membunuh tak berujung melonjak, menjadi berbeda dari temperamennya sebelumnya. Jelas bahwa dia telah menahan diri selama ini, sekarang akan membunuh Shi Hao di saat-saat terakhir. Juga, cucuku, Feng Zhao, kematiannya pasti terkait denganmu juga. Pria berjubah putih bulan berkata dengan dingin. Namanya Feng Qiang, seseorang yang telah hidup untuk waktu yang tak terbatas, kekuatan yang sangat kuat. Feng Zhao tidak dibunuh olehku, dia mati di bawah tangan kaisar kupu-kupu kuno. Shi Hao berkata dengan tenang. Saat itu, di medan perang kuno itu, mereka menemukan sebuah gua. Di dalamnya ada mayat kaisar kupu-kupu yang melepaskan cahaya abadi yang tidak dapat binasa, Feng Zhao terbunuh olehnya. Saat itu, Feng Zhao sebelumnya mengatakan bahwa bahkan jika ahli muda 9 surga yang mengolah 3 helai energi abadi dimusnahkan, itu tidak masalah. Selama klan angin mereka baik-baik saja, maka mereka tidak akan peduli sama sekali. Mereka sama sekali tidak peduli dengan serangan pihak asing nanti, sama sekali tidak peduli dengan hasil seperti apa. Itu karena dia dengan jelas menyatakan bahwa mereka adalah keluarga yang berumur panjang. Mereka mampu bertahan melalui Immortal Ancient, tetap tidak terpengaruh, sehingga mereka bisa melakukan hal yang sama di dunia ini. Saat itu, Shi Hao sudah mengetahui sikap klan ini. Bahkan jika mereka tidak membelot ke musuh, mereka akan tetap seperti mereka yang tinggal di daerah terlarang, kemungkinan tetap tidak terlibat. Feng Zhao sangat kuat, diberi gelar Wind Monarch, kematiannya jelas merupakan kemunduran besar bagi kalian semua. Namun, mati di bawah cahaya abadi kaisar kupu-kupu bukanlah sesuatu yang harus dia terlalu banyak keluhan. Shi Hao tertawa terbahak-bahak. Karena semuanya sudah jelas, kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Kata Feng Bailing. Kami membutuhkannya hidup-hidup, apakah kamu lupa? Leluhur tua ingin bertemu dengannya? Kata orang lain. Hanya dengan kalian semua? Shi Hao tertawa keras. Lupakan mereka, bahkan jika makhluk tertinggi klan mereka datang, dia masih belum tentu mati. Karena kami berani datang, maka kami memiliki metode untuk membunuhmu. Feng Qiang berkata dengan dingin. Kami cukup banyak di sana, formasi hebat telah diaktifkan. Kata Feng Bailing. Tepat pada saat ini, di sekitar mereka, cahaya warna-warni yang menguntungkan meletus di pegunungan dan lembah di sekitar mereka,
melepaskan cahaya yang menyala-nyala. Mereka akan menyegel langit dan mengunci bumi. Benar-benar boros, sungguh sia-sia. Shi Hao berkata dengan acuh tak acuh. Formasi besar ini menutupi gunung dan sungai, tersebar di siapa yang tahu berapa banyak li, bahkan sungai Yin besar dikelilingi di dalamnya, benar-benar langkah yang cukup besar. Selain itu, semua jenis bahan ilahi pasti dibutuhkan, semuanya adalah harta surgawi. Formasi normal tidak bisa menjebak Shi Hao. Kamu merasa ini boros? Dukungan dari keluarga umur panjang jauh melebihi imajinasi kamu. Sedikit bahan formasi ini bisa dihitung sebagai apa? Feng Bailing berkata dengan acuh tak acuh. Yuan King juga mengungkapkan ekspresi jijik. Meskipun dia bukan dari klan angin, dia cukup dekat dengan mereka, dengan dingin berkata, bodoh dan berpikiran sempit, sayapmu terjepit, tidak mungkin kamu bisa lolos dari kematian. Anjing lari, menjauhlah ke samping. Tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Shi Hao berkata dengan dingin. Dia tidak melihat ke arah Yuan King, malah menyapu matanya ke sekelilingnya, diam-diam menilai sekelilingnya. Dia harus menemukan cara untuk keluar. Bajingan kecil, kamu pasti sudah mati. Yuan King berkata dengan penuh kebencian. Jelas dia yang ingin membunuh Shi Hao sebelumnya, terus-menerus menargetkannya, tetapi pada akhirnya, dia bertindak seolah-olah dia adalah korban, matanya penuh kebencian. Beberapa orang memang seperti ini adalah sifat alami mereka. Huang, aku menyarankan kamu untuk memahami situasi kamu saat ini dan hanya mengikat tangan dan kaki kamu sendiri, ikuti aku ke 9 surga, lihat leluhur lama keluarga aku. Dengan begitu, kami masih bisa melindungimu dengan nyawamu yang utuh. Kata Feng Qiang. Dia membawa senyum di wajahnya, kata-katanya tidak terlalu lambat atau terlalu cepat. Itu karena dia sekarang benar-benar santai. Dengan formasi besar yang sudah diletakkan, semuanya ada dalam genggamannya. Tidak perlu takut Shi Hao melarikan diri. Apa yang istimewa dari leluhur lamamu? Harinya akan tiba ketika dia akan merangkak dan memohon untuk menemuiku. Shi Hao telah lama menjadi kesal, itulah sebabnya kata-katanya sangat tajam dan tidak sopan. Bajingan kecil, sayapmu terjepit hari ini, tidak ada tempat bagimu untuk lari, kamu sudah selesai. Feng Bailing berteriak. Rok panjang angsa kuningnya berkibar meskipun tidak ada angin. Pada saat yang sama, rambutnya yang indah juga berkibar-kibar, penampilannya yang agak halus membawa ekspresi tidak berperasaan. Dia bersumpah untuk menjatuhkan Huang, menebas anak muda ini di hadapannya untuk membalas dendam atas kejeniusan klan angin, Feng Xingtian. Shi Hao penuh dengan penghinaan. Sepasang sayap benar-benar muncul di belakangnya. Kamu, Feng Bailing sangat marah, menatapnya. Segera setelah itu, Shi Hao membantai jalannya, kecepatannya terlalu cepat. Dia mengepakkan sayap kunpeng emasnya, pada saat yang sama membantai jalannya ke arah mereka, sangat ganas. Pada saat ini, angin kencang menyapu, kubah langit terbelah, kekuatan sangat mengejutkan. Ekspresi orang-orang itu berubah. Mereka semua membentuk jejak, bersiap untuk menyerang. Namun, pada saat itu, punggung Shi Hao menjadi dingin, gelombang energi dingin naik. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, segera mengubah arah. Dengan suara Ci, dia merobek kekosongan, melarikan diri ke cakrawala begitu saja. Dia tidak benar-benar terburu-buru pada orang-orang itu. Orang-orang ini semua terkejut. Namun, mereka tidak panik, karena formasi besar menutupi seluruh tempat ini, mengelilingi area ini, menutupi langit dan bumi. Mereka tidak takut dia melarikan diri sama sekali. Apa yang mereka miliki pada mereka? Kecuali makhluk tertinggi secara pribadi datang ke sini, bagaimana lagi mereka bisa mengancamku? Shi Hao memiliki keraguan di dalam. Tentu saja, dia tahu bahwa karena orang-orang ini berani menghadapinya secara langsung, mereka pasti memiliki kepercayaan diri, memiliki metode mengerikan yang mendukung mereka. Anak muda, kamu tidak akan bisa lari. Yuan King berteriak dari belakang, mengejar Shi Hao bersama dengan Feng Qiang dan yang lainnya. Pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar dari sekitar mereka, semua gunung dan sungai bersinar, meletus dengan cahaya ilahi yang menyala-nyala. Formasi besar dihidupkan kembali, berubah menjadi pola dao besar, melengkung dan berkelok-kelok, menutupi kubah langit. Tempat ini tidak lagi sama, menjadi sangat berbahaya. Siapapun yang berani menerobos dengan paksa akan dihentikan dan dibunuh. Shi Hao mengulurkan jari, seberkas cahaya mengalir keluar. Akibatnya, suara besar segera meletus ketika melakukan kontak dengan formasi besar. Energi kacau meletus di sana, teks tulang menutupi tempat itu dengan rapat. Persis seperti yang dikatakan Feng Bailing, sayapnya terjepit, tempat ini menjadi sangat berbahaya. Aku sudah katakan kepadamu, kamu tidak bisa lari bahkan jika kamu mematahkan sayapmu. Feng Bailing berkata sambil mencibir. Shi Hao menggerakkan sayap kunpengnya, terbang di sekitar sini, satu saat menuju ke timur, satu saat kembali ke bawah, secepat kilat. Namun, jangkauan aktivitasnya terbatas, semua sisi ditutup. Kiang! Tiba-tiba, Feng Bailing mengangkat lengan kanannya.
Meskipun itu sangat putih seperti batu giok yang baru saja meninggalkan air, itu sangat menakutkan. Energi pembunuhan yang mengejutkan menyebar keluar. Lengannya bersinar, di dalamnya ada simbol-simbol misterius. Seolah-olah makhluk tertinggi dihidupkan kembali, akan melepaskan pembantaian di sini. Kamu seorang wanita, apa yang kamu maksudkan dengan memperlihatkan lengan dan kakimu? Shi Hao mengejek. Kamu sudah selesai, kata Feng Bailing. Pada saat yang sama, Shi Hao mengungkapkan senyum tipis. Jimat ilahi muncul di tangannya. Itu melepaskan hujan cahaya yang menyilaukan, membungkusnya. Kemudian, dia langsung menghilang dari tempat ini. Jimat penghancur alam. Yuan King berteriak. Dia berwajah pucat, sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya, tetapi dia juga merasakan ketakutan dan keterkejutan, serta semacam penyesalan. Mereka benar-benar membiarkan Huang melarikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Jimat penghancur alam normal tidak dapat menembus formasi hebat seperti ini, kata Feng Qiang. Ini adalah jimat penghancur alam dengan darah esensi makhluk tertinggi di atasnya, itu disempurnakan oleh Meng Tianzheng ketika dia masih hidup. Feng Bailing mengatupkan giginya. Darah esensi makhluk tertinggi terlalu berharga. Ini adalah inti dari energi darah seseorang, bahkan ketika seseorang menyempurnakan artefak untuk dirinya sendiri, mereka hanya akan menggunakan sedikit dengan enggan. Namun sekarang, Realm Shattering Jimat Shi Hao di tangan jelas bukan benda biasa. Ketika seseorang dengan hati-hati memikirkannya, hanya Meng Tianzheng yang bersedia memperbaikinya untuknya. Meskipun hanya satu, itu bisa menembus dinding alam, menembus langit dan bumi. Formasi normal tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kejar dia! Sekelompok orang berteriak. Saat itu, Meng Tianzheng sepenuhnya menyadari apa yang diinginkan Shi Hao, mengetahui bahwa dia ingin kembali ke alam bawah, tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia juga ingin membantunya saat itu. Itulah mengapa ada talisman penghancur alam ini. Namun, mereka semua tahu bahwa tidak peduli jimat macam apa itu, tidak mungkin seseorang bisa kembali ke alam bawah. Jika seseorang ingin dengan paksa menerobos dinding alam, pasti akan ada serangan balasan yang kejam dari kehendak surga. Jika itu terjadi, Shi Hao mungkin akan mati. Ini baginya untuk melindungi dirinya sendiri, mungkin itu mungkin berguna. Saat ini, Shi Hao memproduksinya. Penggunaan jimat ini terbatas, satu dikonsumsi dengan setiap penggunaan, itu berarti lebih sedikit untuk masa depan. Jika bukan karena dia terjebak dalam bahaya yang ekstrim, Shi Hao tidak akan menggunakannya dengan gegabah. Feng Bailing agak tercengang. Belum lama ini, dia masih mengatakan bahwa sayap Shi Hao terjepit, sulit baginya untuk melarikan diri, namun sekarang, dia benar-benar menggunakan sepasang sayap untuk melarikan diri. Mereka meraung, bergegas keluar dari formasi besar untuk mengejar. Sekarang, sepertinya itu benar-benar terlalu boros. Formasi besar telah berhasil diatur, membuang begitu banyak harta surgawi, namun pada akhirnya, itu bahkan tidak melakukan apa-apa, musuh masih dengan tenang melarikan diri. Dia tidak mungkin pergi terlalu jauh, kata Feng Qiang. Itu karena tidak peduli seberapa menantang surga dari Realm Shattering Talisman, ketika dihadapkan dengan formasi besar yang mengejutkan dunia, itu masih akan dibatasi. Bahkan jika itu keluar dari wilayah yang dicakup oleh formasi, itu tetap tidak akan membawa orang itu terlalu jauh. Mereka bergegas keluar dari formasi besar, memindai hutan belantara besar dengan kehendak ilahi mereka, mencari dengan cermat. Ke arah itu, seseorang menunjuk, karena kekosongan meledak di sana, fluktuasinya terlalu kuat. Seseorang keluar dari lokasi itu. Beberapa ribu li keluar, ada suara ledakan kosong. The Realm Shattering Talisman terhalang. Meskipun menembus formasi kuno itu, suara yang dihasilkan juga sangat mengejutkan. Benar saja, kubah langit di sana retak, meledak. Energi kacau menyebar, Shi Hao jatuh di luar sana. Dia tertawa terbahak-bahak. Terlepas dari itu, dia masih meninggalkan formasi berbahaya. Meskipun dia tertawa, matanya agak dingin, membawa niat membunuh, serta niat dingin yang mengerikan. Berlari seperti ini bukanlah gayanya, itu hanya untuk keluar dari ruang terbatas, untuk tidak terikat. Dia perlu membalas, dia tidak bisa begitu saja menyia-nyiakan penggunaan Realm Shattering Jimat ini. Berat, serahkan saja hidupmu. Feng Bailing berteriak. Dia mengangkat lengan kanannya lagi, menurunkannya ke arah Shi Hao, menggunakan lengannya seperti pedang dewa. Daerah itu mengeluarkan suara kengkiang. Sebuah jimat kuno muncul, bergegas keluar dari lengannya. Itu berkedip-kedip di kehampaan, seolah-olah teratai dao yang tidak dapat binasa sedang bermekaran. Cahaya perak meletus dengan sangat cemerlang. Itu benar-benar seperti teratai kuno. Ini membuka kelopak demi kelopak, semua simbol dan tatanan alam ini. Pada akhirnya, itu mengungkapkan kursi teratai, di dalamnya duduk orang kecil. Sosoknya membawa perasaan abadi, wajah kecil kemerahan, tetapi rambutnya putih seperti salju, membawa energi abadi, sangat mencengangkan. Shi Hao terkejut. Raungan sengit terdengar. Sosok kecil itu benar-benar bergegas ke udara.
Itu berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas ke Shi Hao. Aura makhluk tertinggi terlalu kuat, menakutkan tak tertandingi. Itu menghancurkan langit dan bumi, membuat tempat ini bergemuruh dengan suara dao yang hebat. Brengsek! Shi Hao berbalik dan berlari. Apa itu? Itu sebenarnya makhluk tertinggi. Ini melebihi prediksinya. Ada makhluk tertinggi yang turun dari alam yang lebih tinggi hanya untuk berurusan dengannya? Ini jelas merupakan bencana besar. Namun, mengapa makhluk tertinggi menjadi simbol, bersembunyi di lengan Feng Bailing? Kamu tidak akan bisa lari hari ini. Tidak peduli siapa yang datang, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Di belakang, orang-orang itu berteriak. Sosok kecil itu menjadi lebih besar, wajahnya yang kemerahan mengungkapkan niat membunuh. Itu tidak lagi murni, kepalanya yang berambut perak menari-nari. Itu mengulurkan tangan, meraih ke arah Shi Hao. Tertinggi menjadi betots. Energi abadi muncul dari tubuh Shi Hao, kecepatannya segera menjadi beberapa kali lebih cepat. Bagaimana dia bisa secepat itu? Orang-orang di belakang terkejut. Makhluk tertinggi muncul, ingin membunuh Shi Hao, bisakah dia gagal? Mereka tidak berani mempercayainya. Jika yang tertinggi hilang dari Shi Hao, maka itu benar-benar tidak terbayangkan. Kalian semua lebih baik berdoa agar yang disebut makhluk tertinggi ini dapat membunuhku. Kalau tidak, kalian semua akan selesai sebentar lagi. Shi Hao berkata dengan dingin. Ini benar-benar makhluk tertinggi, kekuatannya pasti yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa mengejutkan kultivasi Shi Hao, bagaimana dia bisa mengabaikan generasi muda, dia masih bukan tandingan ketika berhadapan dengan monster tua jenis ini. Dia tidak punya pilihan selain lari. Kalau tidak, jika dia benar-benar tinggal di tempatnya, dia pasti akan mati. Bagaimanapun, dia baru saja memasuki alam rilis diri. Dibandingkan dengan jenis keberadaan yang menakutkan ini, dia masih merupakan alam kultivasi yang lebih rendah. Hal yang paling penting adalah bahwa alam makhluk tertinggi berbeda dari alam lain. Mereka yang bisa memasuki ranah kultivasi ini, berapa banyak orang yang bisa melawan mereka? Mereka yang berdiri di wilayah ini semuanya adalah figur surgawi yang mengabaikan masa lalu dan masa kini. Adapun kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah dari mereka, jika mereka ingin bertarung dengan makhluk tertinggi, kecuali mereka memahami formasi dao abadi, bahkan artefak abadi pun tidak akan berguna. Itu karena makhluk tertinggi dapat menghindari mereka, dan kemudian membunuh pengontrol. Tentu saja, orang-orang yang memahami formasi dao abadi perlu mengukir pola formasi di tubuh mereka, atau efeknya tidak akan cukup. Shi Hao berlari, bergerak cepat. Namun, sosok di belakangnya bergerak lebih cepat dan lebih cepat, secara bertahap semakin dekat. Shi Hao menggerakkan sayapnya. Sayap petir dan kunpeng terjalin, apalagi, ada kemampuan ilahi bumi hingga inci di bawah kakinya juga. Dia mempercepat, kecepatannya terlalu cepat, membuat orang lain tercengang. Kecepatannya bisa dibandingkan dengan makhluk tertinggi. Di kejauhan, Feng Bailing, Yuan King, dan yang lainnya terkejut, semuanya tercengang. Semua orang tahu bahwa makhluk tertinggi berada di puncak dao manusia, sudah tak tertandingi dalam domain ini. Terlepas dari apakah itu kekuatan serangan atau kecepatan, mereka berada di puncak di bawah langit. Namun sekarang, seorang bocah self-release realm sebenarnya secepat ini, mampu bersaing dengan makhluk tertinggi dalam kecepatan. Leluhur tua muncul, namun dia sebenarnya tidak bisa melakukan apapun padanya. Feng Qiang tampak seperti dia telah melihat hantu, tidak percaya. Ini hanyalah makhluk tertinggi yang mengambil tindakan, namun dia tidak bisa langsung membunuh Huang, malah membiarkannya lari. Langit dan bumi bergetar. Tubuh sosok kecil itu telah lama membesar, sosoknya menyendiri dan transenden, rambut perak jatuh ke bawah. Ketika tangannya yang besar terulur, itu menutupi langit. Kekuatan hukum alam melonjak kuat, mengunci kubah langit. Hal terburuk terjadi. Yang tertinggi menunjukkan kekuatannya, membuat langit dan bumi runtuh. Di domain mortal Dao, tidak ada yang bisa menolak mereka. Makhluk tertinggi tidak tertandingi, siapa yang bisa melawan mereka? Feng Bailing tergerak. Itu karena dia tahu bahwa ini adalah kekuatan sejati dari makhluk tertinggi. Tidak peduli seberapa cepat Huang, dia tidak bisa menahannya. Benar saja, di kubah langit di atas, ada bintang jatuh. Makhluk tertinggi melepaskan amarahnya, membuat langit runtuh dan bumi pecah. Bumi besar di bawah bahkan runtuh, magma melonjak. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa bumi yang besar ini berdekatan dengan wilayah yang tidak berpenghuni. Shi Hao bergegas masuk, jika tidak, seluruh provinsi juga akan tenggelam. Pada saat itu, makhluk tak berujung akan musnah. Saat ini, Shi Hao tidak punya pilihan, dia hanya bisa menggunakan jimat penghancur alam. Kalau tidak, dia akan langsung dikurung di sini dan dipukul. Serangan makhluk tertinggi akan mengobrak-abrik bahkan alam semesta, bahkan jantung surga akan bergetar. Dia hanya seorang kultivator rilis diri pada akhirnya, jadi tidak mungkin dia bisa menahannya. Begitu seseorang maju ke alam makhluk tertinggi, itu adalah jenis perubahan kualitatif, jenis sublimasi, menjadi tingkat keberadaan yang sama sekali berbeda. Dengan suara Shou, Shi Hao menghilang dari tempat ini.
Realm Shattering Talisman, ini adalah satu-satunya variabel. Iya, sayang sekali, itu hanya sedikit. Di belakang, Feng Bailing, Yuan King, dan yang lainnya semua mengikuti ke sini, mengaktifkan keterampilan mata surgawi mereka. Meskipun mereka jauh, mereka masih melihat apa yang terjadi. Ini adalah jimat yang dihasilkan oleh kemampuan ilahi leluhur tua yang tak tertandingi. Setelah digunakan seperti ini, kekuatannya akan menurun. Feng Bailing mengerutkan kening. Dia mengungkapkan kebenaran. Ini sebenarnya bukan leluhur lama klan mereka, melainkan jimat yang dipadatkan melalui kemampuan ilahi yang tak tertandingi, yang disegel di lengannya. Di depan mereka, sosok itu tidak benar-benar berhenti, malah melanjutkan pengejaran. Itu adalah inkarnasi makhluk tertinggi. Meskipun itu bukan tubuh yang sebenarnya, saat ini, ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Sayangnya, kali ini, tidak dapat segera menemukan Shi Hao. Shi Hao telah lama menghilang tanpa jejak. 1 jam kemudian, Shi Hao diam-diam muncul, berdiri di puncak gunung, menatap Feng Bailing yang jauh dan yang lainnya. Dia bergerak diam-diam, ingin mendekati dan membunuh orang-orang itu. Terlalu penuh kebencian. Bahkan makhluk tertinggi dipindahkan untuk membunuh kita. Biarkan aku kembali dan membunuh beberapa dari mereka. Singa Emas berkata, baru saja, itu sangat ditakuti. Ketika makhluk tertinggi mengambil tindakan, itu benar-benar membuat seseorang putus asa. Jika mati di sini, itu benar-benar akan menimbulkan keluhan. Saat ini, itu sangat marah. Membunuh. Segera setelah itu, 1 orang, 1 gunung meraung, membantai mereka. Kemampuan ilahi meletus. Mereka pergi keluar untuk membunuh orang-orang itu. Pemanggilan gelap, Feng Bailing sangat waspada, dengan cepat berteriak, melantunkan kitab suci kuno. Klan mereka memperoleh seni surgawi kuno kegelapan. Saat itu, Feng Xingtian telah menampilkan tinju iblis kegelapan yang direkam. Kekuatannya sangat besar. Sekarang, Feng Bailing menggunakan metode pemanggilannya. Segera setelah itu, makhluk tertinggi itu muncul. Meskipun itu hanya inkarnasi kemampuan ilahi, kekuatannya sangat menakutkan. Shi Hao menghela nafas, berlari lagi. Dia membawa singa emas bersamanya, bahkan akhirnya menggunakan Realm Shattering Talisman lagi. Dia menjadi lebih lemah. Shi Hao sangat memperhatikan. Tidak bagus, bocah ini terlalu tajam. Kami tidak membunuhnya, sementara dia memiliki Realm Shattering jimat padanya. Situasi kami tampaknya tidak begitu baik. Ekspresi Yuan King berubah. Benar saja, dalam beberapa jam berikutnya, Shi Hao muncul lagi dan lagi, terus dikejar, tetapi dia selalu berhasil melarikan diri. Setelah keadaan tenang, dia akan selalu kembali untuk memprovokasi mereka. Akhirnya, dia yakin bahwa leluhur tua Feng yang dihasilkan oleh jimat ilahi tidak dapat bertahan lagi, bahwa itu tidak dapat lagi sepenuhnya menampilkan kekuatan di tingkat makhluk tertinggi. Aku pikir itu adalah hal lama klan kamu yang secara pribadi datang ke sini, ternyata itu hanya jejak. Karena seperti ini, maka aku akan mengirim kalian semua pergi. Shi Hao membantai jalan kembali lagi, wajahnya dingin. Tiba-tiba, di depan Feng Qiang, jimat Dao yang hebat meletus. Sesosok terbang keluar dari dalam. Individu ini juga memiliki rambut perak yang mengalir, kekuatan yang sangat kuat. 2 jimat, ini adalah yang kedua. Itu muncul tiba-tiba, bergegas membunuh Shi Hao. Demi menangkapku, hal lama klanmu benar-benar menginvestasikan cukup banyak sumber daya. Kenapa dia tidak datang sendiri saja? Shi Hao sangat kesal. Dia tidak punya pilihan selain lari. Pada saat yang sama, Feng Qiang, Yuan King dan yang lainnya juga melarikan diri ke Cakrawala. Mereka tahu bahwa hal-hal yang sangat merepotkan sekarang, bahwa mereka tidak bisa membunuh Huang. Dia akan selalu melarikan diri setiap kali, sekarang sepertinya mereka sendiri mungkin dalam bahaya. Itu karena selama Huang masih bisa bertahan, akhirnya, dia akan bertahan. Bagaimanapun, inkarnasi jimat leluhur lama mereka akan selalu melemah seiring waktu. Shi Hao batuk seteguk darah. Pada akhirnya, dia terluka, tersapu oleh pancaran tinju yang luar biasa, tubuhnya hampir pecah. Ini adalah salah satu dari sedikit situasi berbahaya yang dia hadapi setelah kultivasinya mencapai level ini. Aku pasti akan membunuh kalian semua. Suaranya membawa raungan marah. Dia harus lari lagi. Akhirnya, ia berhasil bertahan hingga sosok itu mulai redup. Ekspresi Shi Hao sedingin es, berhenti. Kemudian, tiba-tiba, dia bergegas melintasi langit, membantai jalan kembali. Teman Dao kecil ini benar-benar luar biasa. Bahkan ketika jejak tingkat makhluk tertinggi muncul, itu tidak dapat menangkapnya. Dia benar-benar sosok surgawi. Di kejauhan, di sebelah danau besar, beberapa tetua melihat ke atas. Mereka semua adalah tokoh penting dari ras Yin besar, salah satu dari mereka tepatnya yang pernah dikonsultasikan oleh Shi Hao yang lebih tua. Ketika batas-batas sungai Great Yin disebutkan, aku sudah mengisyaratkan bahwa mungkin ada bahaya. Klan kami tidak salah dia, kali ini, tidak ada dendam didirikan. Kata tetua itu. Yang lain mengangguk. Klan Great Yin berdiri jauh dari urusan duniawi,
tidak mau terjebak dalam konflik jenis ini. Pada akhirnya, mereka menghilang. Sekarang, giliran Yuan King dan yang lainnya menjadi gelisah karena kedua jimat telah diaktifkan. Ada tokoh tingkat tertinggi yang bergegas keluar, namun mereka tidak bisa membunuh Si Hao. Sementara itu sekarang, kedua jimat kehilangan kekuatan mereka, dan Huang mengejar mereka. Mereka menggunakan altar, ingin melintasi kekosongan, tetapi pada akhirnya, Si Hao langsung menggunakan jimat penghancur alam, mengejar mereka, memotongnya. Honglong. Kekosongan meledak. Orang-orang ini jatuh dari kubah langit di atas. Itu juga hanya karena merekalah yang selamat. Jika itu orang lain, mereka pasti akan mati di aliran kekosongan yang kacau. Huang, lebih baik kamu hentikan kekurang ajaranmu. Feng Qiang tidak yakin, dalam hati sangat marah. Itu karena pertempuran ini membuatnya merasa terlalu cemberut, itu benar-benar mengerikan. Mereka datang dengan kekuatan tingkat makhluk tertinggi, namun pada akhirnya, itu kehilangan efektivitas, tidak dapat menghentikan Huang. Itu membuat mereka merasa seolah-olah mereka tidak punya wajah. Rambut Si Hao acak-acakan, seluruh tubuh berlumuran darah saat dia menatap mereka dengan dingin. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Niat membunuh menyebar dari tubuhnya, menyapu seperti gelombang laut. Dia bergerak dalam kemarahan. Baru saja, dia hampir dibunuh oleh makhluk tertinggi, membuatnya terluka. Kamu bajingan, kami bertarung dengan darah di Desolate Border, sementara kalian semua membuat masalah di belakang, bahkan ingin menyingkirkanku hari ini. Kalian semua tidak akan dimaafkan. Si Hao berkata dengan dingin, merasakan gelombang kemarahan di dalam dirinya yang akan membakar 9 surga besar. Dia benar-benar merasa sulit untuk membayangkan bahwa keluarga 9 surga yang berumur panjang akan benar-benar jatuh ke tingkat seperti ini, bahwa sangat mungkin mereka berkolusi dengan pihak lain, merugikan orang-orang mereka sendiri. Kami terlalu percaya diri dengan dukungan kami, benar-benar terlalu ceroboh kali ini. Siapa yang mengira bahwa Meng Tianzeng akan memperbaiki jenis jimat yang sangat berharga ini untukmu? Kata Feng Qiang. Serahkan saja hidupmu. Si Hao membantai jalannya. Dia mengendarai singa emas seperti dewa perang memasuki alam bawah, heroik dan mulia, cahaya keemasan yang gemerlap. Tentu saja, dia juga waspada terhadap jimat ilahi pihak lain, kemampuan untuk memanggil kekuatan tingkat makhluk tertinggi. Jelas bahwa dia terlalu banyak berpikir. Bahkan jika itu adalah makhluk tertinggi yang ingin menggunakan kekuatan ilahinya yang tak tertandingi, memadatkannya menjadi jimat untuk orang lain, itu sangat sulit. Feng Qiang menghadapinya secara langsung. Dia cukup ganas, menampilkan tinju setan kegelapan, menimbulkan angin kencang. Kabut hitam mengalir ke langit saat dia bertarung hebat melawan Si Hao. Dia adalah seorang kultivator self-release realm tahap akhir, sangat tangguh dan terkenal di klannya, salah satu dari sedikit elit mereka. Namun, dia menghadapi Huang. Ketika sampai pada pertempuran besar yang sebenarnya, dia benar-benar kewalahan. Dia mengeluarkan raungan besar, menyerang sampai seluruh mulutnya berlumuran darah. Ini hanya awal. Segera setelah itu, dia hampir dibunuh oleh Si Hao. Seluruh tubuhnya sangat terguncang, siapa yang tahu berapa banyak tulangnya yang patah. Membunuh. Si Hao meraung. Pertempuran ini tidak memiliki banyak ketegangan. Dengan suara peu, hanya dalam beberapa gerakan, Feng Qiang yang kuat dihancurkan oleh tinju petir Si Hao. Semburan kabut berdarah meletus di kehampaan. Tidak ada lagi yang tersisa. Ada juga kalian semua. Si Hao berteriak, sudah menyerang dengan membunuh, bertarung melawan Feng Bailing, juga menyerang semua orang. Feng Bailing dan yang lainnya mulai panik. Baru saja, ada beberapa yang ingin bergegas menyelamatkan Feng Qiang, juga yang lain ingin lari, tetapi pada akhirnya, mereka semua dikurung oleh domain misterius. Kekuatan Si Hao melebihi imajinasi mereka. Setiap gerakan yang dia lakukan membawa momentum yang luar biasa, beresonansi dengan keberadaannya. Simbol dao besar yang dihasilkan seperti riak, bergelombang di sekelilingnya. Justru jenis kekuatan inilah yang mengunci area langit ini. Dao ilahi salib, Feng Bailing meraung. Meskipun dia perempuan, dia sangat kuat. Dua luka dibelah dalam kehampaan, saling silang, membentuk jejak salib emas. Itu ditekan ke arah Si Hao. Tanggapan Si Hao sederhana dan langsung. Itu hanya kepalan tangan sederhana, namun itu sudah menghancurkan salib ilahi dao emas itu menjadi berkeping-keping, sama sekali tidak dapat menghentikannya. Pertempuran ini membuat Si Hao cukup terkejut. Feng Bailing sangat kuat, apalagi bukan hanya tipe kekuatan biasa. Dia mampu memblokir angin kencang yang dihasilkan oleh tinju Si Hao. Namun, tidak mungkin tren ini bisa bertahan. Dengan suara fu, tinjunya meledak, dipukul oleh Si Hao. Tidak akan ada pengecualian, setengah lengannya berubah menjadi kabut berdarah di tempat. Segera setelah itu, Si Hao bahkan lebih menangkapnya. Dengan putaran yang kejam, kepalanya yang indah terlepas, terbunuh begitu saja. Ada juga anjing pesuruh. Si Hao tiba-tiba berbalik, menatap Yuan King. Teman Dao kecil, tolong jangan langsung menggunakan kekerasan. Kita bisa membicarakan semuanya, biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia besar.
Yuan King berteriak. Segera setelah itu, dia berteriak sedih, karena Shi Hao memadatkan seni pedang, memotong lengan bersama-sama dengan bahu, sangat ganas. Siapa teman Daomu? Hari ini, kita akan menyelesaikan dendam lama dan baru. Shi Hao mengambil tindakan dengan kejam, langsung memotong lengan kanan Yuan King, pada saat yang sama menatapnya dengan jijik. Orang ini tidak memiliki tulang punggung. Dia tampak seperti seseorang dengan temperamen yang cukup kuat, tetapi kenyataannya hanya sebanyak ini. Saat itu, seberapa kuat orang ini? Saat mereka bertemu, dia segera mengulurkan tangan untuk menekan Shi Hao, bertindak seperti makhluk tertinggi, memandang rendah Shi Hao. Sekarang dia terjebak menghadapi Shi Hao, dia benar-benar menurunkan posisinya, tampak seperti dia akan berkompromi, tanpa sedikit pun karakter pantang menyerah. Itu benar-benar membuat orang lain memandangnya dengan jijik. Orang seperti ini bahkan sebelumnya menimbulkan masalah besar, mengaku mendominasi suatu daerah. Mungkin dia hanya berani bertindak seperti ini terhadap individu dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, menindas yang lemah sebagai yang kuat. Darah terciprat keluar. Wajah Yuan King melengkung, tapi dia menahannya, tidak bertingkah atau mencaci maki Shi Hao. Dia menahannya, menatap Shi Hao, berbicara lagi, mengatakan bahwa semua hal bisa dibicarakan. Bahkan seseorang sepertimu memiliki keberanian untuk memohon nyawamu. Saat itu, ketika aku dikirim ke Origin Ancient Mine, mengapa kamu tidak berpikir bahwa hari ini akan ada? Shi Hao menatapnya dengan acuh tak acuh. Wajah Yuan King berubah sedikit hijau. Segera setelah itu, dia menjadi tenang lagi, dengan paksa mengendalikan dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada adegan ini hari ini. Saat itu, pihak lain adalah seorang kultivator kecil yang bisa dihancurkan dengan satu tangan. Siapa yang mengira bahwa dia akan dapat mengancamnya begitu cepat? Huang, berapa umurnya? Dia baru berusia 20 tahun, namun sekarang, dia sudah menjadi kultivator alam rilis diri, menjadi orang yang terlambat berkembang yang bisa membuat orang lain merasa menahan rasa takut. Yuan King merasa sulit untuk tenang, penuh penyesalan. Dia tidak merasa menyesal karena menimbulkan kebencian antara dirinya dan Shi Hao, melainkan merasa penyesalan yang tak tertandingi. Saat itu, mengapa dia tidak membunuh pihak lain saja meskipun ada konsekuensinya? Di masa lalu, ia menerima perintah klan angin untuk menghalangi keturunan darah orang berdosa. Namun, tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa Huang ini akan bangkit, tumbuh menjadi seperti ini dalam waktu yang singkat. Dia menghela nafas dalam hati, dia hanya bisa menyalahkan peringatan yang diberikan oleh ahli lain, yang membuatnya tidak memberikan pukulan fatal. Kalau tidak, dia mungkin sudah membunuh Shi Hao. Pada titik ini, dia masih tidak bertobat, hanya menyesali bahwa dia tidak membunuh Huang saat itu, fakta bahwa dia melewatkan kesempatan karena ragu-ragu sejenak. Masih tidak yakin? Yang bisa kulihat dari kedalaman matamu hanyalah keengganan dan kebencian. Apa kau menyesal tidak membunuhku saat itu, kata Shi Hao. Yuan King terkejut, bahkan ini terlihat dari sisi lain. Indra ilahi pihak lain terlalu tajam, kan? Ini membuatnya merasa ngeri. Aku hanya menebak, hanya mencoba menakutimu sedikit. Siapa yang mengira bahwa kamu benar-benar memiliki jenis penyesalan ini? Suara Shi Hao menjadi dingin. Bagaimana bisa? Teman kecil, kamu terlalu memikirkan banyak hal. Aku tidak punya niat seperti itu. Yuan King menjelaskan. Suara renyah terdengar. Lengan kiri Yuan King terpotong, terlepas dari tubuhnya. Hujan darah memercik keluar, pemandangannya agak mengerikan. Dia mengeluarkan erangan teredam, terhuyung ke belakang, seluruh tubuhnya gemetar, hampir tertanam langsung ke tanah. Kulitnya seputih salju, tidak memiliki semua warna. Shi Hao telah memadatkan seni pedang, memotong lengannya yang lain. Ini adalah cedera fatal yang membuat wajah Yuan King berubah, dalam hati penuh ketakutan. Bukannya Yuan King tidak ingin bertarung, melainkan karena dia sebelumnya telah menyimpulkan bahwa dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Selama dia menyerang, dia pasti akan mati. Teman Dao, aku salah. Bisakah kamu memberi aku kesempatan? Aku dapat membantu menjelaskan beberapa hal kepada kamu. Kata Yuan King. Kamu tidak lebih dari anjing pesuruh, seberapa dalam informasi yang kamu akses. Apakah kamu memahami tokoh tingkat makhluk tertinggi? Apakah kamu memiliki rahasia mereka? Atau apakah kamu tahu tentang rahasia Dao abadi? Shi Hao berkata dengan dingin, tidak terganggu. Ekspresi Yuan King jelek. Dia benar-benar ingin terus hidup, semakin seseorang seperti tipenya, semakin mereka takut mati. Dia tidak ingin mengikuti orang-orang klan angin ke alam baka. Ketika dihadapkan dengan jenis penghinaan ini, semua individu yang pantang menyerah pasti akan membalas. Namun, Yuan King malah menundukkan kepalanya, menyerah pada Shi Hao. Dia tidak bisa tidak tunduk pada penghinaan, karena dia ingin mempertahankan hidupnya. Meskipun dia tahu bahwa peluangnya tidak besar, dia masih tidak ingin menyerah. Teman Dao, kamu tahu bahwa kamu saat ini dalam bahaya besar. Dia berbicara, menarik perhatian Shi Hao. Shi Hao menatapnya dengan dingin, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetap sangat diam. Yuan King tiba-tiba merasa dia terlalu dirugikan. Pada saat itu,
dia benar-benar ingin menjadi bermusuhan, hanya mengeluarkan semua kebenciannya yang ditekan, berpikir bahwa bahkan jika dia terbunuh, maka hanya itu. Namun, dia masih menanggungnya. 3.000 provinsi ini tidak hanya memiliki istana immortal yang hancur, setidaknya, ada 1 atau 2 lagi. Begitu mereka menargetkan kamu, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Kau tahu tentang mereka. Shi Hao akhirnya angkat bicara. Itu karena dia sudah lama mendengar bahwa 3.000 provinsi memiliki setidaknya 2 atau 3 makhluk abadi yang hancur. Terlepas dari keberadaan istana abadi, yang lain tampak sangat misterius. Jika kamu bersumpah untuk melepaskanku, maka aku akan memberitahumu semua yang aku tahu, kata Yuan King. Shi Hao tertawa, sangat dingin, dan juga sangat kejam. Dia mengangkat tangannya lagi. Jika kamu memaksa aku tidak akan bicara. Selain itu, jika kamu ingin mencari jejak roh primordial aku, itu akan tetap sia-sia. Yuan King berteriak. Dia mundur, takut Shi Hao tiba-tiba bertindak. Menuju ini, seberkas sinar pedang melesat keluar dari jari Shi Hao, menggunakan ini sebagai tanggapannya. Dia sama sekali tidak menerima permintaan semacam ini, sangat tegas, dan juga sangat dingin, segera meledak di sekujur tubuhnya. Ah? Yuan King berteriak sedih. Cahaya pedang Shi Hao sangat menakutkan, setengah dari tubuh Yuan King hancur berkeping-keping. Kekuatan penghancur energi pedang itu terlalu mengejutkan, benar-benar tak tertandingi. Bicara saja, aku akan melepaskanmu dengan mudah setelahnya, kata Shi Hao. Panjang. Yuan King merong marah, mengguncang kekosongan. Dia tahu bahwa pihak lain tidak akan berkompromi. Seluruh tubuhnya meletus, melepaskan potensinya, bahkan semangat primordialnya bersinar, ingin menghancurkan tanpa pandang bulu, habis-habisan melawan Shi Hao. Namun, dia meremehkan kekuatan Shi Hao. Halo ilahi muncul di luar tubuh Shi Hao, cahaya warna-warni tak berujung, menutupi tempat ini. Yuan King menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak, bahwa dia dibatasi. Semua metodenya gagal. Bahkan kamu berani membual tanpa malu-malu tentang mengetahui tentang keabadian yang hancur? Bahkan keluarga berumur panjang mungkin tidak tahu tentang mereka. Shi Hao berkata dengan dingin. Aku tahu bahwa salah satu senjata abadi yang hancur adalah kapak perang kuno, kata Yuan King. Dan, kata Shi Hao, dia pernah mendengar tentang ini sebelumnya, apalagi juga melihat kapak kuno itu. Itu rusak. Saat itu, selama kompetisi 3.000 provinsi, ketika dia selamat dari peninggalan kuno abadi, banyak orang mengepungnya dari semua sisi, Dewa Willow muncul, melepaskan pembantaian besar-besaran, membantai para master sekte. Pada akhirnya, ada dekrit magis yang turun dari surga, apalagi kapak kuno yang rusak muncul, membawa cahaya abadi dan energi kacau. Ada kata-kata yang diukir dalam kehampaan, meminta Dewa Willow untuk menunjukkan belas kasihan. Ketika dia memikirkannya kembali sekarang, Tuan Kapak kuno itu benar-benar seorang abadi yang hancur. Shi Hao menghela nafas. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak mengingat Dewa Willow. Di mana itu? Kapan dia bisa bertemu dengannya lagi? Jalan yang dilalui Dewa Willow sangat sulit. Itu sebelumnya dihancurkan, menebang sendiri, itu benar-benar hal yang menyedihkan. Dari roh penjaga immortal kuno, itu berkecambah sekali lagi menjadi pohon Willow, menanggung terlalu banyak kesulitan selama periode ini. Ini semua adalah hal yang Shi Hao pelajari secara bertahap di kemudian hari. Dewa Willow telah mengalami kehancuran, berubah menjadi benih. Itu kemudian menjadi kuat sekali lagi, namun pada akhirnya, itu memotong dirinya sendiri lagi. Karena alasan yang tidak diketahui, itu kemudian disambar petir yang menakutkan dari surga. Dapat dikatakan bahwa Dewa Willow di zaman ini bukan lagi roh penjaga immortal ancient. Itu karena harus memulai dari awal lagi, yang dipotong bukan hanya kultivasinya, tetapi juga ingatannya. Namun, pada akhirnya, selama itu bisa mencapai puncak, melebihi atau sama dengan sebelumnya, itu pasti bisa mengingat segala sesuatu tentang masa lalu. Dari sangat kuat hingga sangat lemah, lalu naik dan turun lagi, dan kemudian kembali pada akhirnya, ini benar-benar terlalu berbahaya. Shi Hao percaya bahwa Dewa Willow saat ini kemungkinan besar benar-benar dihidupkan kembali, karena terakhir kali, ketika dia memasuki domain abadi dengan Sanzang dan Shenming, dan kemudian kembali, di sepanjang jalan, dia menemukan beberapa jejak yang ditinggalkan oleh Dewa Willow, ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Bendungan itu, ombak memberi petunjuk tentang banyak hal. Bahkan makhluk abadi pun mati di bendungan itu, sementara ini adalah tujuan akhirnya. Itu harus cukup kuat untuk menuju ke sana. Setelah beberapa saat linglung, Shi Hao balas membentak, berkata, kamu tidak tahu apa-apa selain senjata, apa gunanya membuatmu tetap hidup? Dia mengangkat tangannya, hendak menekan dan membunuhnya. Itu karena ini adalah hal-hal yang bisa dia ketahui bahkan tanpa bertanya pada Yuan King. Immortal King tahu lebih banyak daripada dia, jadi Shi Hao sudah tahu tentang beberapa rahasia. Jangan, aku bisa memberitahumu sebuah rahasia besar. Yuan King berteriak. Di bawah teriakan Yuan King, Shi Hao melepaskan seberkas sinar pedang,
membelahnya menjadi dua di pinggang, kejam. Shi Hao merasa bahwa hanya di bawah ketakutan yang ekstrim, Yuan King akan mengatakan yang sebenarnya. Asal tambang kuno, justru tempat itulah yang mungkin memiliki jalan menuju dunia lain. Dia meraung, benar-benar ketakutan. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia tidak mengambil tindakan lagi. Sebuah jalan ke dunia lain, kemana arahnya? Dia mengingat keturunan pelindung. Saat itu, dia berlari ke Origin Ancient Mine, berharap menemukan beberapa rahasia tentang leluhurnya, pada akhirnya menyebabkan darah hitam gila melonjak, mengisi tambang kuno dengan darah. Apakah itu sama dengan makam abadi? Setelah bertahun-tahun berlalu, akankah individu yang tak tertandingi kembali dari sana? Jelaskan, teriak Shi Hao. Aku, Yuan King, dalam keadaan gugup yang ekstrim, sebenarnya agak keluh. Kamu juga hanya tahu hal-hal ini, kan? Apa gunanya membuatmu tetap hidup? Shi Hao berkata dengan dingin, dan kemudian dia tidak ragu lagi. Jangan! Yuan King berteriak. Sayangnya, kali ini Shi Hao tidak memberinya kesempatan. Sebuah pedang turun, memotong roh primordialnya, daging hancur menjadi hujan cahaya, tubuh dan jiwa hancur. Yuan King terbunuh. Shi Hao menghela nafas, karma ini akhirnya terselesaikan. Tidak ada satupun ahli klan angin yang bisa melarikan diri, semuanya terbunuh. Terhadap musuh-musuh ini, Shi Hao tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sisi lain datang tepat untuknya, jadi kebaikan apa yang ada untuk membicarakannya? Itu hanya menggelikan. Angin bertiup melewati. Seluruh dunia ini menjadi tenang. Shi Hao menghela nafas. Dia berkeliaran di sekitar tempat ini, menuju ke klan Great Yin, dan kemudian kembali ke klan yang agung. Yang mana yang merupakan jalan kembali? Di batas sungai Yin besar, atau sungai yang besar? Yang mana yang nyata? Tiba-tiba, pikiran Shi Hao bergetar. Mungkin keduanya nyata. Dia berbicara seperti ini. Yin yang besar dan yang besar, yang ekstrim adalah Yin, yang ekstrim dari Yin adalah Yang. Batas sungai Yin besar dan batas sungai yang besar, apakah mereka mengalir bersama? Shi Hao sangat terguncang, merasa bahwa ini adalah sebuah kemungkinan. Pada saat itu, dia tergerak, seolah-olah dia melihat jalan pulang, menemukan harapan. Hanya saja, di mana tempat seperti ini? Menurut apa yang dikatakan kedua klan, itu ada di kehampaan, di luar angkasa, ada sepanjang waktu. Jenis sungai itu bukanlah Yin besar atau air yang besar di bawah tanah, melainkan sungai yang dibentuk oleh hukum alam surga dan bumi yang abadi. Shi Hao ingin mulai menyelidiki ini, namun tidak tahu bagaimana memulainya. Dia menghela nafas, merasa sangat tidak berdaya. Pada akhirnya, dia mengikuti jalan ke bawah. Tempat ini berbatasan dengan wilayah tak berpenghuni. Dia ingat peninggalan kuno abadi, tepatnya di hamparan wilayah tak berpenghuni itu. Saat itu, ketika perjuangan antara 3.000 jenius provinsi berakhir dan peninggalan kuno abadi muncul, bentrok dan terhubung bersama dengan 3.000 provinsi, itu terletak tepat di wilayah tak berpenghuni yang tak terbatas. Di masa lalu, banyak hal terjadi di peninggalan kuno abadi itu. Shi Hao membunuh anak ilahi yang jatuh dan anak kegelapan ilahi, melawan para jenius dari semua tempat yang berbeda, dengan kuat naik ke atas. Selain itu, ada beberapa orang dari peninggalan kuno abadi yang menjalin karma baik dengannya. Shi Hao sebelumnya telah membantu menyingkirkan kutukan mereka, dan sebelum pergi, ketika dia dihentikan oleh para master sekte itu, orang-orang itu telah melindunginya. Jika Shi Hao ingin memasuki wilayah tak berpenghuni, pasti akan ada bahaya besar, tapi sekarang, dia bisa melewatinya. Ini terutama terjadi ketika dia tidak harus pergi terlalu jauh ke wilayah ini, jadi dia bisa dengan aman melewatinya. Ketika dia masih berada dalam jarak tertentu, dia sudah mengalami sejenis aura misterius. Ini adalah aura Dao yang unik untuk peninggalan kuno abadi, seolah-olah tiba setelah melintasi sungai waktu yang tak berujung. Hukum Dao di tanah kuno ini bisa dianggap cukup lengkap, tanah kultivasi yang diberkati oleh surga. Ketika Shi Hao masuk jauh ke dalam peninggalan kuno abadi, segera ada keributan. Beberapa klan datang untuk bertemu dengannya. Haha, tetua klan 8 jiwa ras bersenjata datang. Kemudian, klan kecantikan, klan iblis batu, dan klan lain yang levelnya lebih tinggi juga datang. Ketika mereka melihat Shi Hao lagi, mereka penuh kegembiraan, mata mereka semua menyala-nyala. Adik laki-laki, kamu akhirnya datang. Harapan kami yang tampaknya tanpa harapan akhirnya membawa kamu kembali. Orang-orang ini terlalu antusias. Mereka semua tertawa terbahak-bahak, mengelilingi Shi Hao, mata mereka terbakar dengan keganasan yang bahkan lebih besar daripada ketika melihat keindahan yang luar biasa, membuat Shi Hao merasa sangat tidak nyaman. Dia secara alami tahu alasannya. Bukan hanya karena mereka berhubungan baik satu sama lain, tetapi lebih karena sekarang dia datang, dia bisa membantu mereka menetralisir kutukan mereka. Orang-orang immortal Ancient Remain semuanya menderita kutukan misterius, tidak ada dari mereka yang bisa hidup lama. Jenis penderitaan ini menemani mereka sepanjang hidup mereka, hanya cairan kesengsaraan petir yang bisa membebaskan mereka dari ini.
Kesengsaraan petir cairan dari kesengsaraan surgawi yang normal tidak cukup, hanya jenis kesengsaraan surgawi yang paling kuat yang dapat menghasilkan cairan jenis ini. Di 3.000 provinsi ini, berapa banyak orang yang bisa melewati jenis kesengsaraan itu? Shi Hao telah membantu mereka sebelumnya, beberapa orang dibebaskan sebagai hasilnya. Sekarang, dia kembali, itu secara alami membuat mereka semua sangat bersemangat dan tersentuh. Orang harus memahami bahwa jumlah anggota klan mereka pasti tidak sedikit, sangat membutuhkan cairan kesengsaraan petir. Jangan khawatir, kultivasi aku sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah aku melewati kesusahan, 1 tetes cairan kesengsaraan petir yang dihasilkan sudah cukup untuk menyelamatkan banyak orang. Shi Hao berjanji. Ketika ini dikatakan, semua klan sangat bersyukur. Banyak orang menjadi sangat bahagia, mengelilinginya seperti bintang di sekitar bulan. Adik laki-laki, melihat bagaimana kamu agak sibuk, apakah kamu akhirnya menghadapi beberapa jenis masalah? Seseorang bertanya, karena mereka melihat bahwa setelah mereka mengundang Shi Hao ke tanah suci mereka, membawa semua jenis makanan lezat, Shi Hao selalu terganggu. Ini membuat mereka semua sedikit terkejut. Mereka tahu bahwa di masa lalu, anak muda ini, terhadap makanan enak, selalu agak liar. Bahkan jika dia tidak memiliki kondisi untuk menikmati makanan enak, dia akan membuat sendiri, memanggang beberapa musuhnya, memperlakukan mereka sebagai makanan lezat. Sekarang, ada seluruh meja makanan lezat, namun dia sebenarnya terganggu, acuh tak acuh. Ini benar-benar agak terlalu langka. Aku mencoba mencari jalan pulang, Shi Hao tidak menyembunyikan apapun, mengatakan hal-hal sebagaimana adanya. Dia merasa karena ini adalah klan kuno abadi, tidak sepenuhnya mustahil bagi mereka untuk mengetahui beberapa rahasia. Meskipun dia memiliki harapan, dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini benar-benar tahu, memberinya kabar gembira yang luar biasa. Batas dari Yin Agung dan Yang Agung, bukankah itu sungai Void Crucifix yang legendaris? Seseorang berkata, membawa keraguan. Benar, itu pasti tempat itu. Tetua lain mengangguk. Kalian semua, tahu tentang tempat itu? Shi Hao terkejut. Ada rekaman di surat pribadi leluhur bahwa memang ada tempat seperti itu. Kata tetua dari 8 jiwa ras jiwa bersenjata. Shi Hao tercengang. Belum lama ini, dia masih khawatir kemana harus mencari. Siapa sangka sekarang, tiba-tiba ada kemajuan, mungkin mencari tahu di mana jalan itu. Ini benar-benar kabar baik yang tak terduga. Orang-orang ini tidak pernah pergi ke sana, juga tidak ada cara bagi mereka untuk pergi ke sana, karena mereka selalu tinggal di peninggalan kuno abadi, pada dasarnya memisahkan mereka dari seluruh dunia. Adapun jalan itu, sama sekali tidak ada di tempat ini. Segera setelah itu, ada orang yang menemukan buku kuno itu. Mereka menjelaskan hal-hal kata demi kata, frase demi frase untuk Shi Hao, membantunya mencari tahu di mana itu. Tanah tempat Yin dan Yang berpotongan. 2 sungai di kehampaan. Tempat di mana Yin Agung dan Yang Agung melakukan kontak. Di dunia ini, ada Yang besar dan Yin besar, keduanya saling bertentangan, tetapi mereka juga bisa saling berubah menjadi satu sama lain. Tempat itu persis di mana Yin dan Yang lahir. Dapat dikatakan bahwa semua hal di dunia ini dapat diturunkan melalui Yin dan Yang. Yang disebut Yin besar dan Yang besar mewakili oposisi, terlebih lagi mewakili 2 hukum alam yang besar. Pada akhirnya, ada klan lain yang menemukan beberapa buku giok, detail yang tercatat di dalamnya bahkan lebih detail, memberikan lokasi yang tepat. Itu ada di wilayah terbatas kehidupan. Ketika akhirnya dikonfirmasi, semua yang ada di sini menghirup udara dingin. Bahkan Shi Hao terkejut. Tempat seperti itu pasti tidak bisa dimasuki. Kalau tidak, itu sama saja dengan menggali kuburan sendiri. Bagaimana bisa seperti ini? Dia tercengang. Wilayah terlarang yang telah ada sejak zaman kuno abadi, ini benar-benar menakutkan. Setelah bertahun-tahun berlalu, keberadaan di dalam sana pasti sudah lama menjadi abadi. Teman kecil, kurasa masih lebih baik jika kamu menyerah. Bahkan selama tahun-tahun kuno abadi, daerah terlarang itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki. Mereka selalu netral. Setelah diprovokasi, akan ada masalah besar. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Mereka sudah sangat menakjubkan saat itu. Shi Hao terguncang. Ya, ada beberapa daerah terlarang yang telah ada untuk waktu yang tidak terbatas, ada sepanjang sejarah, bahkan mungkin lebih besar dari sejarah yang kita ketahui. Salah satu dari mereka mengangguk, ekspresinya rumit. Shi Hao juga terkejut. Asal daerah terlarang itu semuanya luar biasa. Dia menjadi diam. Bagaimana dia harus pulang sekarang? Hal-hal yang sangat merepotkan. Medan peta ini ada di dalam 3.000 provinsi. Tiba-tiba, Shi Hao terkejut. Dia memperhatikan bahwa rekaman di buku giok ini tepatnya di 3.000 provinsi. Namun, dia belum pernah mendengar bahwa 3.000 provinsi memiliki wilayah terbatas kehidupan. Dari apa yang dia tahu, daerah terlarang yang telah ada dari masa lalu sampai sekarang semuanya ada di 9 surga di atas, jauh dari dunia manusia. Untuk orang normal, lupakan masuk secara tidak sengaja, bahkan menemukannya sangat sulit.
Tidak ada daerah terlarang di tanah besar ini, bahkan penduduk asli kuno abadi sangat terkejut, semuanya tercengang. Bumi salib Yin yang tidak ada lagi di dunia ini. Mereka tampaknya tidak terlalu yakin. Aku belum pernah mendengar apapun. Paling tidak, sehubungan dengan wilayah ini, tidak ada tanah berbahaya yang tercatat dalam buku. Shi Hao tidak begitu yakin. Semua orang di sini semua menjadi bingung, mulai berdiskusi satu sama lain. Shi Hao memanfaatkan kesempatan untuk memahami hal-hal secara detail. Akhirnya, dia mengkonfirmasi lokasi yang tepat. Setelah itu, dia tinggal di sini sebentar, menghasilkan sedikit cairan kesengsaraan petir. Ini semua dari kesengsaraan masa lalunya yang tersisa dan diselamatkan. Selain itu, demi klan ini dia berhubungan baik, dia bahkan menghadapi kesengsaraan di wilayah yang tidak berpenghuni, benar-benar menghadapi lautan guntur, menahan petir tanpa akhir sendirian hanya untuk mendapatkan cairan kesengsaraan petir. Kesengsaraan surgawi di self-release realm secara alami sangat menakutkan, sangat menakutkan. Shi Hao berlumuran darah, hanya nyaris berhasil melewati hidup-hidup. Cairan kesengsaraan petir yang dia dapatkan secara alami sangat berharga. Hanya satu tetes sudah cukup untuk melarutkan kutukan orang yang tak terhitung jumlahnya. Dia meninggalkan 90%-nya untuk orang-orang ini, dan kemudian menyimpannya untuk digunakan sendiri. Setelah menelannya, dia tidak hanya dikembalikan ke kondisi puncaknya, pada akhirnya, dia bahkan membuat beberapa terobosan dan kemajuan. Pada akhirnya, Shi Hao mengucapkan selamat tinggal. Dia pergi ke bumi salib Yin Yang, menuju keluar wilayah terlarang itu untuk melihat-lihat. Ada jalan di sana, apakah itu masih ada? Pada saat yang sama, dia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi dengan bumi salib Yin Yang. Apakah itu masih wilayah terlarang? Mengapa tidak ada rekaman di 3000 provinsi, tidak ada yang menyebutkan keberadaannya? Shi Hao duduk di atas singa emas. Kali ini, mereka pergi melalui altar, melakukan perjalanan melalui jutaan dan jutaan li, tiba di provinsi tertentu. Kemudian, mereka langsung menuju ke bumi salib Yin Yang. Segera setelah itu, dia mengkonfirmasi bahwa dia mendekati tujuannya. Tempat ini sangat sunyi, dan juga sangat tandus. Ada puing-puing di mana-mana, gunung yang pecah terus-menerus, rumput liar tumbuh merajalela. Tidak seperti tempat-tempat agung yang normal, di tempat ini, tidak ada pemandangan yang anggun, tidak ada esensi spiritual surga dan bumi yang mengalir keluar, hanya dunia yang ditumbuhi rumput. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selama ratusan ribu li. Shi Hao tahu bahwa ini mungkin adalah tujuannya. Dengan indranya yang kuat, dia bisa secara terpisah merasakan yin besar dan yang agung, dua aura ini. Ini dia? Singa emas melebarkan mata perunggunya. Surainya berwarna emas, penampilannya benar-benar sangat megah, seolah-olah terbuat dari emas. Itu membawa Shi Hao di punggungnya, terus maju ke tanah terpencil yang ditumbuhi rumput liar ini. Ada yang aneh, aku merasa sedikit tidak enak. Pada awalnya, singa emas tampak tidak terlalu terganggu, tetapi saat ia masuk lebih dalam, semua bulu binatang emas di tubuhnya mulai berdiri tegak. Tempat ini membuat orang merasa agak aneh. Itu sangat tidak nyaman. Shi Hao juga menjadi serius. Mungkinkah benar-benar ada wilayah terbatas kehidupan di sini? Gunung-gunung yang rusak memanjang terus-menerus, semuanya megah dan megah di masa lalu, tetapi untuk beberapa alasan, sekarang semuanya rusak. Tidak ada satu pohon ilahi atau ramuan spiritual, hanya gulma dan tanaman merambat. Tempat ini sangat sepi. Tidak ada binatang buas, juga tidak ada burung, sampai-sampai tidak ada serangga. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan ribuan li, dia melihat gunung hitam yang hangus. Tempat ini jelas berbeda dari tempat lain, gunung yang rusak seolah-olah benar-benar hangus, dan kemudian dengan cepat mendingin. Di tanah, ada abu. Bahkan setelah puluhan ribu tahun berlalu, masih belum ada perubahan yang terjadi di sini. Di tanah yang masih bisa dianggap terbuka ini, benar-benar gelap gulita, bekas sisa pembakaran. Seolah-olah gurun telah dibakar, rumput liar berubah menjadi abu hitam. Energi esensi yang hebat. Shi Hao merasakan bahwa di wilayah ini, ada energi esensi yang kaya. Alasan tempat ini terbakar pasti karena kekuatan yang besar. Akhirnya, ketika dia berjalan ke depan lagi, dia memiliki pengalaman yang berbeda lagi. Ada rasa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah itu meletus dari kedalaman neraka. Di depan, ada sebuah danau, tapi sudah mengering. Itu sangat luas, helai demi helai energi yin besar berputar-putar, dalam bentuk kabut, warna hitamnya agak menakutkan. Energi yin yang hebat, tidak ada kesalahan. Singa emas membawa Shi Hao melewati tempat ini. Itu menghasilkan cahaya ilahi untuk melindungi dirinya sendiri, takut bahwa sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi di sini. Segera setelah itu, sejumlah besar gunung yang rusak menghilang. Shi Hao memasuki tanah kuno yang sangat luas. Di wilayah ini, tidak ada gunung raksasa, juga tidak ada pohon kuno dan hal-hal lain. Hamparan dataran kuno terbentang sejauh mata memandang. Tentu saja, wilayah ini masih menonjol dari tempat lain. Ada lapisan abu hitam di tanah, sangat tebal, totalnya beberapa kaki.
Hanya surga yang tahu apa yang telah dibakar di sini saat itu. Abu ini tampaknya telah mengubur rahasia yang tak terhitung jumlahnya, membuat orang merasa sangat tidak nyaman saat melihatnya. Singa emas secara tidak sengaja menendang sesuatu yang terbuat dari logam dari abunya, pada akhirnya menemukan bahwa ini adalah tulang emas. Itu sangat sulit. Tulang dewa. Singa emas menggigil dalam hati, menarik napas dingin. Itu karena bisa merasakan bahwa pemilik tulang ini sangat kuat ketika dia masih hidup, jelas tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Ini, bahkan Shi Hao mengerutkan kening. Ketika dia melompat dari singa emas dan berkeliaran di tanah abu ini, dia juga menemukan beberapa tulang yang hancur dan hal-hal lain. Bahkan kualitas tulang terburuk di sini berada di alam dewa surgawi. Jangan bilang, abu hitam ini adalah produk sampingan dari pembakaran dewa. Singa emas itu menggigil kedinginan. Tempat ini terlalu besar, sementara abunya setebal beberapa kaki, masih di sini setelah bertahun-tahun tanpa akhir, tidak tercecer oleh banjir gunung, pasti luar biasa. Abu dewa yang dikremasi. Pada akhirnya, singa emas tergerak, menggigil di dalam. Itu karena sudah pasti bahwa tanah abu ini terbuat dari tubuh dewa yang telah meninggal. Tubuh ahli yang tak terhitung jumlahnya dibakar menjadi abu. Shi Hao terkejut. Acara macam apa ini? Berapa banyak orang yang mati saat itu? Shi Hao menggunakan metode yang hebat, mencoba mengangkat hamparan abu hitam ini, tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa itu sangat berat, seperti pasir emas. Tembok rusak dan reruntuhan bersejarah? Di bawah abu ini sebenarnya ada reruntuhan, sangat megah dan kuno. Dia sekarang yakin bahwa ini adalah bumi salib Yin Yang, wilayah terbatas kehidupan di masa lalu. Itu karena dia melihat sepotong batu yang memiliki rekaman ini. Meskipun rusak, orang masih bisa menebak artinya. Wilayah terbatas kehidupan masa lalu benar-benar dihancurkan. Siapa yang melakukan ini? Shi Hao berdiri di tempat, sedikit tercengang. Meskipun dia sudah lama menebak bahwa 3.000 provinsi tidak sekuat daerah pembatasan kehidupan, sekarang, ketika dia melihat pemandangan ini, dia masih sangat terkejut. Wilayah terlarang telah dimusnahkan. Saat itu, pertempuran seperti apa yang terjadi? Gali tempat ini, tidak peduli apa, kita harus menggali wilayah terlarang ini. Shi Hao memerintahkan singa tak takut. Ini adalah sumber tenaga kerja gratis. Kelopak mata singa emas melonjak, sangat kesal, tetapi tidak berani bertindak. Itu sebenarnya sudah secara bertahap beradaptasi dengan mematuhi perintah, pada akhirnya mengatupkan giginya dan hanya melakukannya. Ada banyak abu ini membawa kekuatan atribut iblis. Singa emas menggunakan kekuatan sihir yang besar untuk membersihkannya, akhirnya mengungkapkan beberapa petunjuk. Ada banyak istana dan bangunan, tetapi semuanya runtuh, berubah menjadi reruntuhan, puing-puing yang akan dihapus. Tidak diketahui berapa lama mereka telah dikuburkan. Wilayah terbatas kehidupan ini telah menghilang untuk waktu yang sangat lama. Terlepas dari ini, tempat ini memiliki ladang obat dan arena bela diri, keduanya sangat megah. Akar obat ilahi. Sayang sekali, mereka sudah membusuk. Singa emas itu menyesal. Ketika menggali ladang obat, itu terkejut. Itu karena ada beberapa lusin batang obat ilahi di sini, hanya saja mereka sudah lama membusuk. Itu benar-benar sangat disayangkan, membuat mereka terkejut. Obat-obatan ilahi sangat langka, begitu seseorang punah, setiap kehilangan itu signifikan, bahkan mungkin punah dari dunia ini. Pertempuran saat itu benar-benar menyedihkan. Shi Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Aku ingin tahu apakah ada obat abadi. Jenis tanaman itu tidak akan membusuk, tidak akan binasa. Bahkan jika itu dikubur selama beberapa generasi, itu masih bisa digali hidup-hidup. Singa emas berkata, itu penuh harapan, karena bahkan formasi ekstrim yang normal tidak akan membahayakan obat-obatan abadi. Mereka dirawat oleh surga, mampu hidup selamanya di dunia ini. Biasanya, daerah terlarang biasanya memiliki tangkai obat abadi. Ekspresi singa emas sangat ganas, mulai mencari dengan hati-hati. Sayangnya, itu dibiarkan dalam keputusasaan. Wilayah ini tidak memiliki apa-apa, hanya abu dan keheningan yang mematikan. Sungai Yin hebat. Tiba-tiba, singa emas berteriak. Saat membersihkan wilayah ini, ia melihat sungai yang mengering. Itu mulai dengan hati-hati menggali tempat ini. Energi Yin yang besar sangat kuat, terus meningkat. Jika itu orang lain, mereka pasti akan mundur, tetapi singa ini tidak takut. Segera setelah itu, saat sungai yang mengering dibersihkan, air hitam terungkap. Sungai Great Yin yang sebenarnya terlihat. Bahkan Shi Hao tergerak. Akhirnya, dia menemukan bahwa sungai besar ini memotong reruntuhan ini, hanya saja, sungai itu terlalu kering, hanya memiliki sedikit air Yin yang besar. Sungai yang hebat. Segera setelah itu, mereka menemukan sungai lain yang mengalir tegak lurus dengan yang lain. Itu berpotongan dengan sungai Great Yin, membentuk salib. Mereka menemukannya begitu saja. Shi Hao sedikit tidak percaya. Sungai tegak lurus, terbentuk dari yin besar dan yang besar, ini adalah tujuan mereka. Shi Hao berdiri di persimpangan dua sungai besar yang mengering ini, dengan hati-hati menatapnya. Di mana jalan itu?
di mana yin agung dan yang agung berpotongan justru merupakan jantung dari tanah kuno ini. Apakah ada jalan menuju alam bawah di sini? Shi Hao dan Singa Emas mencari dengan hati-hati, tetapi mereka tidak menemukan jalan kuno. Tidak ada petunjuk. Tempat ini tidak normal. Singa Emas berkata setelah merenung lama. Shi Hao memberinya tatapan jijik, hampir menamparnya. Kamu tidak mengatakannya. Ini dulunya adalah wilayah yang membatasi kehidupan, jadi secara alami berbeda. Apa yang aku coba katakan adalah bahwa sungai-sungai ini tampaknya tidak mengering secara alami, karena ada beberapa jenis kekuatan eksternal. Lebih lanjut Singa Emas menjelaskan. Mereka terus mempelajari tempat ini, tetapi pada akhirnya, masih belum ada petunjuk. Yin besar, yang hebat, mana yang lemah dan mana yang kuat? Keduanya benar-benar bertemu seperti ini, berpotongan bersama. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi mulai melakukan analisis. Tangannya bergerak, menggunakan kekuatan yin dan yang, mulai melakukan deduksi. Terlepas dari apakah itu teknik kunpeng atau kemampuan ilahi kaisar petir, keduanya mengandung perubahan yin dan yang mana dia sama sekali tidak asing dengan konsep ini, melainkan mahir. Ketika dia membentuk jejak di sini, dia benar-benar memicu resonansi langit dan bumi di sini. Yi, ini benar-benar bumi yin yang alami. Ketika aku memacu yin dan yang dao besar di sini, itu sebenarnya tampaknya memiliki kehidupan, akan dihidupkan kembali di sini. Shi Hao terkejut. Sementara itu, apa yang membuatnya lebih terkejut masih akan datang. Ketika dia menurunkan yin dan yang dao besar secara ekstrim, tempat ini bergemuruh dengan kebisingan. Terlepas dari apakah itu sungai yin besar atau sungai yang besar, mereka berdua muncul lagi. Sebuah sungai besar yang hitam pekat seperti tinta muncul, bergelombang dengan energi yin, kabut hitam bergolak. Sungai lain muncul, cahaya keemasan cemerlang, berkobar dengan cahaya, membuatnya hampir berubah menjadi abu. Kedua sungai berpotongan, energi kacau melonjak. Itu sangat menakutkan. Namun, ini masih hanya apa yang awalnya membuat Shi Hao tercengang. Kemudian, dia sekali lagi sedikit terpana, hampir menjadi ketakutan. Ini adalah proyeksi. Apakah itu inkarnasi proyeksi sejati dari Great Yin dan Great Yang Reverse? Shi Hao tercengang. Dia memperhatikan bahwa ketika proyeksi dilemparkan ke tanah, itu memang menyerap kekuatan yin dan yang besar, memadatkan semuanya menjadi aliran. Seberapa menakutkan sungai yin dan yang sebenarnya? Langit dan bumi bergetar, aura menakutkan menyebar. Shi Hao dan Singa Emas tiba-tiba mengangkat kepala mereka, melihat keluar. Kekosongan terbelah. Dua sungai muncul, berpotongan dan mengalir melewati satu sama lain. Yang satu gelap gulita seperti jurang, yang lain gemerlap seperti matahari surgawi. Selain itu, Shi Hao juga melihat beberapa istana raksasa. Ada beberapa istana yang terapung dalam kehampaan, meskipun rusak, istana itu sangat megah, sangat kuno, terletak di dekat dua sungai besar ini. Sungai Great Yin dan Great Yang sejati berada dalam kehampaan, di alam semesta. Mereka telah muncul. Shi Hao tergerak. Pada saat yang sama, dia juga menggigil dalam hati. Dia merasakan ada masalah. Wilayah terbatas kehidupan yang sebenarnya itu mungkin tidak ada di permukaan, melainkan di kehampaan. Hal-hal di tanah hanya permukaan, kulit dan rambut. Shi Hao bergegas ke surga. Dia menemukan harapan, tempat ini memiliki jalan pulang, dia bisa memasuki alam yang lebih rendah. Sungai Great Yin dan sungai yang besar berpotongan di kehampaan, membentuk salib besar. Itu agung dan menakjubkan. Yang satu hitam pekat seperti tinta, yang lain emas dan cemerlang, yang pertama penuh energi yin, yang terakhir berkobar dengan energi ilahi, yang satu seolah-olah berasal dari neraka, yang satu seolah-olah berasal dari kerajaan ilahi. Ini adalah dua sungai yang sama sekali berbeda, keduanya dikelilingi oleh simbol dao besar, yang mengandung kekuatan menakutkan. Suara menderu dihasilkan, benar-benar memekakkan telinga. Ini bukan Great Yin atau Great Yang River yang lalu, karena apa yang dia lihat sebelumnya tidak murni, melainkan hanya sungai biasa, sedangkan dua sungai di depannya adalah sumber, sungai leluhur. Ada dua sungai di tanah juga, di bawah abu. Bagaimana mereka mengambil bentuk? Ketika mereka dengan hati-hati memikirkannya, itu benar-benar proyeksi. Ada yin agung dan yang agung sejati di dunia ini, membentang di seluruh kosmos. Dimanapun proyeksi mereka dilemparkan ke permukaan, yin besar dan energi esensi yang besar akan berkumpul, akhirnya bercampur dengan sungai biasa, membentuk badan air. Dua sungai di bawah abu sudah bisa dianggap sangat murni, tetapi dibandingkan dengan dua di kubah langit di atas, mereka terlalu rendah. Honglong. Shi Hao merobek pola formasi besar seperti riak, maju dengan susah payah. Dia tiba di kehampaan, mendekati tempat ini. Semua bulu di tubuh Singa Emas berdiri tegak, karena tempat ini terlalu menakutkan. Aura yang dilepaskan membuat seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Tempat ini jelas bukan hal yang sepele, membuat seseorang merasa sangat dihormati, gemetar dari dalam jiwa. Yin dan yang terbentuk dari dao agung kontras dan saling memuji.
Bahkan 5 elemen berasal dari energi yin dan yang, tempat ini adalah akarnya. Sebelum Great Yin dan Great Yang Reverse ini, semua makhluk secara alami akan tergerak, merasa diaduk tanpa henti. Semua kultivator akan gemetar dari jiwa mereka ketika mereka datang ke sini. Shi Hao perlahan menjadi tenang, secara bertahap beradaptasi dengan fluktuasi tempat ini. Singa emas juga bukan individu biasa. Itu mengeluarkan raungan rendah, akhirnya menjadi sangat tenang juga. Jiwanya tidak lagi bergetar, maju selangkah demi selangkah dengan Shi Hao. Ketika mereka melihatnya dari sudut yang berbeda, saat keduanya menyaksikan aliran ini terjalin, mereka kemudian merasa bahwa mereka damai dan lengkap, tenang dan hening. Suara gemuruh sebelumnya benar-benar menghilang pada saat ini. Ini adalah pemandangan yang tenang dan indah, tanah paling damai di dunia ini. Bagaimana bisa seperti ini? Ini justru Dao yang hebat. Transformasinya tidak ada habisnya, mustahil untuk dipahami. Dapat dikatakan bahwa Sungai Great Yin dan Sungai yang Besar adalah perwujudan nyata dari Dao besar dunia, media yang paling cocok untuk menggambarkan hukum dan ketertiban alam. Energi Yin dan Yang Besar mewakili Yin Yang, ini bisa disebut ibu hukum alam, kekuatan luar biasa. Sekarang, satu orang, satu binatang datang ke sini. Setelah mereka menenangkan diri, seluruh dunia tampaknya menjadi damai. Mereka memperoleh beberapa manfaat di sini. Paling tidak, pemahaman mereka terhadap Yin dan Yang semakin dalam. Ini mempengaruhi jalan mereka sendiri. Shi Hao menghela nafas keheranan. Bagian dalam tubuhnya bergemuruh, gerbang yang terbuka di dalam dagingnya meletus dengan cahaya suci, menyilaukan dan gemerlap. Hanya ketika suara ringan terdengar di kejauhan, keduanya terbangun, keluar dari kondisi pemahaman Dao seperti ini. Di dekat sungai yang berpotongan ada beberapa bangunan, semuanya rusak dan hancur. Baru saja, ada sepotong batu yang retak, membangunkan mereka. Ini dalam kehampaan, tidak ada daratan, tidak ada benua besar, hanya 2 sungai. Mereka adalah bagian dari Dao Agung, serta beberapa jenis inkarnasi nyata. Namun, saat itu, ada makhluk yang tinggal di sini, mengubah tempat ini menjadi tanah air mereka. Seberapa menakutkan hal ini? Ini sebelumnya adalah wilayah terbatas kehidupan, yang mengabaikan 9 surga 10 bumi. Adapun tanah, reruntuhan di bawah abu, jelas masih ditinggalkan oleh klan. Namun, cukup jelas bahwa ini adalah tempat penting yang mendasar. Tanpa ragu, mereka yang memiliki kualifikasi untuk tinggal di sini jelas merupakan anggota inti, makhluk yang paling kuat. Hanya saja, mereka sudah padam. Sementara itu, jenis hal yang menakutkan ini jauh lebih penting daripada fakta bahwa beberapa klan dapat tinggal di sini. Kekuatan macam apa yang mampu menjungkir-balikan Life Restricted Region, membasminya. Dari kelihatannya, pertempuran saat itu sangat intens, atau mengapa ada abu jenis ini di tanah. Seseorang harus memahami bahwa abu itu terbentuk dari pembakaran tubuh para dewa. Di mana gerbangnya? Shi Hao mencari-cari. Dia tetap sangat waspada saat berjalan melalui reruntuhan ini. Itu karena ini adalah pusat dari Life Restricted Region. Dia tidak tahu mengapa itu dihancurkan. Segera setelah itu, Shi Hao menggigil kedinginan. Kemudian, singa emas juga gemetar. Itu karena meskipun bangunan di sini rusak, tidak banyak, mereka masih memberikan tekanan yang besar. Ada tablet batu yang rusak dengan energi abadi yang mengalir keluar, agak mengerikan. Jelas bahwa tidak mungkin tempat ini memiliki kehidupan. Saat itu, orang-orang dan peristiwa semuanya terkubur, tidak ada jejak kekuatan hidup dan hal-hal lain yang tersisa. Namun, tempat tinggal penduduk asli masih menakutkan, terutama tempat ini. Ini adalah area di mana figur inti tetap ada. Bangunan-bangunan itu semua hancur, tidak ada yang tertinggal, hanya batu-batu raksasa, pilar tembaga, dan hal-hal lain di sana. Namun, itu masih membuat bulu-bulu halus seseorang berdiri. Tempat tinggal makhluk abadi memiliki medan energinya sendiri. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, mereka masih tidak menyebar. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena Shi Hao dan singa emas yang cukup kuat, orang normal tidak akan bisa mencapai tempat ini sama sekali. Mereka semua akan jatuh di bawah tekanan. Bisa dibayangkan jika tempat ini tidak dihancurkan, bahkan jika tidak ada seorang pun di sini untuk menjaga tempat ini, tidak banyak orang yang bisa mencapai tempat ini. Itu terlalu menakutkan. Di mana gerbangnya? Singa emas juga mencari. Itu menghindari reruntuhan, memasuki kehampaan, berkeliaran di depan 2 sungai besar. Begitu saja, mereka mencari untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun, tidak dapat melihat aktivitas apapun dari awal hingga sekarang. Yin besar dan yang besar, ada jalan kuno di batas mereka yang mengarah ke alam bawah. Namun, di mana itu? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Mengikuti petunjuk yang dia dapatkan sebelumnya, dia sekarang datang ke sini, namun masih belum ada gerbang yang bisa ditemukan. Tiba-tiba, dia mulai mendapatkan teknik Kunpeng, 2 sayap muncul di belakangnya, berayun lembut. Kekuatan Yin dan yang besar menyebar, menghasilkan energi yang kacau. Benar, itu harus di sana. Dia menyadari dengan kaget.
Menurunkan yin yang Great Dao di sini membuat Shi Hao tiba-tiba melihat kebenaran. Di mana gerbang yang paling mungkin? Itu pasti di mana sungai besar yin dan sungai yang besar berpotongan. Wilayah di mana salib berpotongan memiliki gelombang energi yang kacau. Itu menyebar ke seluruh, membuat tempat ini sangat tidak jelas. Dia tiba, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tetap sangat berhati-hati. Shi Hao melemparkan artefak magis. Sebelum memasuki titik di mana dua aliran berpotongan, sudah ada beberapa percikan yang dihasilkan, dan kemudian energi kacau melonjak, artefak magis itu meleleh, benar-benar hancur. Ini membuat singa emas menghirup udara dingin, secara tidak sengaja mundur. Ini adalah jalan kuno? Jika seseorang benar-benar masuk, bukankah mereka pasti akan mati? Ada yang tidak beres. Shi Hao mengerutkan kening. Dia mulai mendapatkan yin yang Great Dao lagi. Kali ini, bukan hanya teknik kunpeng, dia juga menggunakan kemampuan ilahi Kaisar Petir. Ketika kilat disebutkan, biasanya, orang akan selalu menganggapnya sebagai kehancuran, bahwa itu adalah penghakiman surga. Namun, ada juga Lightning Tribulation Liquid, jenis kekuatan hidup yang bersemangat ini. Yin dan Yang, hidup dan mati, ini saling bertentangan, keduanya seimbang dan benar. Shi Hao berubah, seluruh tubuhnya bersinar. Pola tak berujung muncul, terkadang ikan kun, terkadang burung peng yang hebat, dan kemudian dia berubah menjadi kilat, busur listrik di mana-mana. Sebuah suara besar terdengar. Seluruh dunia ini tampaknya telah meletus. Surai singa emas berdiri tegak, tetapi pada kenyataannya, bulu seluruh tubuhnya berdiri tegak, menjadi seperti jarum. Itu mengeluarkan teriakan keras, dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Itu karena tepat pada saat ini sungai besar yin dan sungai yang besar bergerak, mengubah lintasannya. Satu jatuh dari langit, satu bergegas melewatinya secara horizontal. Mereka masih berpotongan, tetapi jalan mereka telah berubah. Titik persimpangan mereka, persis di mana Shi Hao berada. Singa emas hanya menolak untuk percaya apa yang dilihatnya. Apakah ini ilusi, atau ini nyata? Apakah Huang akan mandi di Great Yin dan Great Yang Reverse, akan kembali berasimilasi ke Dao besar? Singa yang tak takut tahu bahwa kedua sungai itu membawa banyak rahasia. Mereka terbentuk dari simbol, kondensasi dari dua jenis kekuatan asal. Namun, kesimpulan mengerikan itu tidak terjadi. Di mana dua sungai bertemu, sebuah gerbang muncul, sangat misterius, dan juga sangat aneh. Energi kacau dilepaskan darinya, sementara Shi Hao berdiri tepat di luarnya. Pada saat ini, gerbang sudah terbuka. Orang bisa melihat jalan kuno yang terbuat dari batu abu-abu coklat yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Mereka menemukannya, justru di sini. Shi Hao terguncang. Ini jelas merupakan jalan yang bisa dia gunakan untuk kembali ke tanah airnya. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa metode jenis ini diperlukan untuk membukanya, bahwa seseorang harus mahir dalam yin yang Great Dao, beresonansi dengan dua sungai ini, baru kemudian jalan kuno yang misterius ini dapat dibuka. Pada saat yang sama, dia penuh dengan keraguan. Mengapa jalan kuno ini di tempat di mana yin besar dan yang besar berpotongan? Dari era apa ini tertinggal? Siapa yang menciptakannya? Juga, apakah alam bawah benar-benar penting bagi seseorang untuk membuat jenis jalur kuno ini, mempertahankan koneksi? Mereka benar-benar menemukannya. Tepatnya jalan ini, yang ada di wilayah terbatas kehidupan yang hancur. Shi Hao bersemangat dan tergerak, semua usahanya tidak sia-sia. Dia menemukan jalan misterius kembali ke rumah. Di kejauhan, singa takut-takut sangat terkejut. Apakah Huang benar-benar berhasil menemukan jalannya? Kamu datang ke sini. Shi Hao memberi isyarat kepada singa itu. Singa emas sangat berhati-hati, berdiri di dekat sungai besar. Ia merasakan tekanan Dao Agung, tidak berani benar-benar memasuki air. Apakah kamu memiliki keberanian untuk memasuki jalan kuno itu? Shi Hao bertanya. Singa emas menggelengkan kepalanya. Meskipun melihat jalan kuno, itu masih khawatir. Bagaimana jika ada bahaya saat masuk ke dalam? Pada saat yang sama, itu penuh harapan, harapan di kedalaman matanya, berharap Shi Hao akan masuk ke dalam. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, maka itu akan dibebaskan. Pelangi ilahi terbang keluar, membungkus singa emas. Itu seperti rantai, mengikatnya dengan kuat, apalagi menyeretnya ke gerbang kuno itu. Shi Hao adalah seorang kultivator realm rilis diri, sedangkan singa Fearless masih belum mencapai tingkat ini. Ketika keduanya dibandingkan, ada perbedaan besar, sehingga mudah dibatasi. Kamu, itu mengeluarkan raungan, tidak pernah berharap Shi Hao menjadi sekuat ini. Bahkan saat dia berdiri di tempat dua sungai berpotongan, dia masih bisa menangkapnya. Pada kenyataannya, tidak ada bahaya di mana kedua sungai itu berpotongan. Meskipun tempat itu diselimuti energi kacau, itu sangat damai. Seolah-olah gerbang kuno itu bisa melindungi tempat ini. Masuk saja ke dalam. Shi Hao mendorong pintu gerbang, dan kemudian melemparkan singa emas ke dalam. Pada saat itu, suara patah tulang bisa terdengar dari dalam tubuh singa emas. Itu ditekan oleh kekuatan misterius, hampir meledak berkeping-keping. Ah, itu menjerit sedih. Di gerbang itu,
sepertinya tidak ada banyak bahaya, tetapi ada medan kekuatan tak berbentuk yang menekan makhluk, membuat mereka menahan kekuatan melebihi batas. Bahkan singa emas tidak bisa bertahan, itulah sebabnya tubuhnya akan hancur begitu masuk. Benar saja, itu hanya bisa bertahan sebentar. Itu mulai berdarah dari ketujuh lubang, mengutuk tanpa henti. Itu karena dia akan mati. Ini bukan penindasan formasi magis, juga bukan kemampuan ilahi atau teknik berharga, hanya kekuatan domain misterius dan kuat yang menghancurkannya. Shi Hao segera menariknya keluar, karena masih ada beberapa rantai di tubuhnya yang ditempatkan olehnya sebelumnya. Jika dia terlambat selangkah, singa emas mungkin benar-benar mati di sana. Huang, aku akan mempertaruhkan semuanya melawanmu. Singa emas berteriak. Itu belum pernah dalam keadaan yang menyedihkan sebelumnya, siapa yang tahu berapa banyak tulangnya yang patah, bahkan tubuhnya melengkung tanpa bisa dikenali, hampir menjadi gumpalan pasta. Itu meraung, namun tidak bisa berdiri, tergeletak tak berdaya di tanah. Baiklah, jika ada kesulitan, kita akan menghadapinya bersama. Aku hanya ingin kamu mendapatkan bagian dari kesenangan dan kesulitan. Kata Shi Hao. Kesenangan dan kesulitan pantatku, kenapa kamu tidak masuk ke dalam? Singa emas sangat marah, sangat ingin menggigitnya. Aku akan masuk sekarang. Shi Hao melepaskannya. Dia benar-benar melangkah masuk, mendorong gerbang kuno itu, melangkah ke tangga batu berwarna coklat abu di belakangnya. Pada saat itu, Shi Hao merasa seperti disambar petir, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara pihpa, menderita pukulan hebat, tubuhnya hampir pecah. Ini sangat menakutkan. Bahkan seseorang yang sekuat dia sangat menderita, dalam situasi berbahaya seperti itu. Shi Hao batuk seteguk darah, karena dia merasa seolah-olah sebuah bintang besar menabrak punggungnya. Kemudian, dadanya, tulang depannya, bagian belakang kepalanya, seluruh tubuhnya terasa seperti sedang dihantam oleh bintang-bintang besar, menderita tekanan yang tidak bisa lebih besar lagi. Ini adalah penindasan yang ekstrim, sedikit lebih besar daripada kekuatan terbesar yang dia miliki saat ini. Shi Hao mengerti. Gerbang ini sangat menakutkan, terlepas dari apakah itu singa emas atau dirinya sendiri, atau siapapun, kekuatan yang mereka hadapi lebih besar dari miliknya sendiri. Pada tingkat Shi Hao, dia pasti seseorang yang sudah melampaui di atas, karena dia melakukan ini di setiap ranah kultivasi, sempurna dan tanpa cacat, atau bagaimana dia bisa mengabaikan semua rekannya, menyapu semua anak muda klan kaisar asing? Namun, dia sangat menderita di sini. Ini adalah jenis penindasan alam yang ekstrim, tetapi itu melebihi batas dari apa yang saat ini bisa dia tanggung. Darah menyembur keluar dari seluruh tubuhnya. Semua pori-porinya menyemburkan darah, Shi Hao menjadi orang berdarah. Tulang-tulang di tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara gabeng-gabeng. Kekuatannya terlalu menakutkan. Dia sangat terkejut. Tidak heran bahkan singa emas itu, dengan bakatnya yang luar biasa, hampir terbunuh begitu masuk, langsung mematahkan 100 tulang. Itu menakutkan setelah semua. Untungnya, Shi Hao berhasil melewatinya. Akhirnya, tulangnya terus mengeluarkan suara, tetapi dia berhasil bertahan. Meskipun darah masih menetes dari pori-porinya, dia benar-benar bertahan. Paling tidak, semua tulangnya baik-baik saja, tidak ada satupun yang patah. Setelah waktu yang lama berlalu, meskipun dia batuk beberapa suap darah lagi, kondisinya tidak semakin memburuk. Dia mengambil langkah maju, tetapi dia menemukan bahwa jalan ini sangat sulit, seperti ini sepanjang jalan. Pada akhirnya, Shi Hao berdiri di sana, hanya kembali setelah diam-diam mengalami tempat ini untuk waktu yang lama. Singa emas benar-benar putus asa? Mungkinkah orang ini benar-benar memiliki tubuh abadi bawaan? Itu benar-benar aneh, benar-benar mampu menahannya. Dia berharap sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Shi Hao. Jika dia mati di dalam, maka dia akan bebas berkeliaran di dunia. Aku percaya bahwa selain aku, mungkin tidak banyak lagi yang dapat menanggung kekuatan ini di dunia ini sekarang. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, ekspresinya berubah. Dia melemparkan singa emas ke dalam artefak magis spasial, berkata, maaf. Setelah mengatakan ini, dia membawa artefak magis bersamanya, memasuki gerbang ini. Dia ingin melakukan tes, melihat apakah akan ada bahaya jika dia membawa orang tuanya ke dalam. Singa emas seluruhnya berwarna emas, tetapi saat ini, wajahnya berubah menjadi agak hijau. Bajingan kecil, kamu dan aku belum selesai. Untungnya, itu tidak terpengaruh. Setelah artefak magis dikumpulkan ke dalam tubuh Shi Hao, dia adalah orang yang menanggung semua tekanan eksternal, itu tidak menyebar ke artefak magis spasial di dalam dirinya. Tidak ada bahaya. Dengan cara ini, aku tidak perlu khawatir lagi, kata Shi Hao. Dia membiarkan singa emas keluar. Kemudian, manusia dan binatang itu melompat keluar dari bumi yang kacau. Sungai besar itu meluap, terus terjalin, kembali ke posisi semula. Semuanya berjalan dengan sempurna. Ayo pergi. Setelah Shi Hao dan singa emas pulih sepenuhnya, dia mengendarai tubuhnya, meninggalkan wilayah ini, memasuki bumi besar di bawah. Ketika mereka pergi,
dua sungai di langit menghilang, pola dao besar semuanya menghilang. Kemudian, Shi Hao meninggalkan tanah abu, melaju kencang, sehingga berangkat ke kejauhan. Sejak dia menemukan jalan pulang, dia tidak ingin tinggal terlalu lama di 3000 provinsi. Setelah membereskan beberapa hal, dia akan membawa orang tuanya bersamanya, bergegas ke alam bawah. Ini benar-benar sangat disayangkan. Aku tidak dapat menemukan apapun tentang orang-orang atau peristiwa yang terkait dengan aula tertinggi. Shi Hao menghela nafas. Dalam perjalanan kembali, dia menggelengkan kepalanya. Ketika dia kembali ke 3000 provinsi, dia selalu memperhatikan ini, bahkan menanyakan Immortal Qin tentang hal itu, tetapi tidak ada hasil. Lupakan saja, begitu aku kembali ke 3000 provinsi di masa depan, aku akan mencari semuanya dengan hati-hati. Shi Hao melepaskan desahan ringan. Garis keturunan aula tertinggi tidak lagi dapat ditemukan sekarang. Bahkan Master Murahan Ki Daolin dari saat itu menghilang tanpa jejak. Shi Hao bergegas, kembali ke Qin Clan. Saat dia kembali, dia melihat ekspresi banyak orang yang aneh saat mereka memandangnya, membawa rasa hormat. "Kakak, kamu kembali." Qin Hao segera bergegas kembali, matanya menyala-nyala. "Apa yang terjadi?" Shi Hao bertanya. "Kakak, apakah kamu bahkan tidak takut pada makhluk tertinggi?" Berita menyebar keluar, mengatakan bahwa klan angin ingin kamu mati, namun pada akhirnya, mereka benar-benar musnah olehmu. Bahkan setelah tokoh level tertinggi mengambil tindakan, namun kamu masih tidak terpengaruh, kata Qin Hao. Shi Hao tercengang. Berita tentang pertempuran sengit dengan Feng Qiang, Yuan Qing, dan yang lainnya sudah menyebar? Shi Ziling dan Qin Yining juga bergegas, keduanya seolah terbebas dari beban, melepaskan napas lega. Itu karena mereka benar-benar sangat khawatir. Putra sulung mereka berhadapan dengan makhluk tertinggi, bagaimana mungkin mereka tidak gelisah? Mereka takut terjadi sesuatu yang berbahaya, sudah hampir khawatir sakit. Segera setelah itu, Immortal Qin juga datang untuk memberitahunya tentang beberapa hal. Sekarang, banyak kekuatan di 3000 provinsi mendengar apa yang terjadi, semuanya sangat terkejut, merasa sangat tidak nyaman. Ini terutama berlaku bagi mereka yang sebelumnya bergabung, ingin berurusan dengan Shi Hao, mereka semua tidak dapat duduk dengan tenang. Ada berita bahwa leluhur tua klan angin 9 surga mengambil tindakan, ingin membunuhmu, kata Qin Abadi. Dua jimat leluhur lama klan angin tidak dapat membunuh Shi Hao, memicu alarm besar, meninggalkan klan ini dalam situasi yang sangat pasif. Ada desas-desus bahwa makhluk tertinggi ini akan secara pribadi turun ke alam bawah untuk membunuh Shi Hao. Pada saat genting, Immortal Academy dan makhluk tertinggi Akademi Suci berhenti di pintu masuk klan mereka, menghalangi dia, mencegah dia memasuki alam yang lebih rendah. Shi Hao terkejut. Nenek moyang klan angin sebenarnya ingin mengambil tindakan secara pribadi. Jadi, ketika berita bocor, orang-orang yang membawa berita dari 9 surga, beberapa kekuatan dari 3000 provinsi terguncang. Lihat, harta karun yang telah dibawa menumpuk semakin tinggi. Qin Abadi tertawa. Di beberapa bangunan, harta dan material benar-benar ditumpuk tinggi, semuanya adalah hal-hal yang diputuskan oleh sekte besar sendiri untuk menetralisir dendam, membawa mereka. Nak, kali ini, apakah kamu membuat beberapa kemajuan? Apakah kamu menemukan jalan kuno itu? Shi Ziling bertanya. Sudah, aku sudah menemukannya. Kita bisa kembali, kata Shi Hao. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di sini menjadi terkejut. Pergi, kita pulang. Hari ini, saat ini, kita kembali ke alam yang lebih rendah. Shi Ziling berkata dengan penuh semangat. Oke, kita akan pergi sekarang melalui jalan kuno itu. Shi Hao mengangguk. Sekarang, dia akhirnya akan kembali ke alam bawah.